4 tahun. 48 bulan. 1460 hari. Itu adalah waktu yang aku habiskan untuk menatap langit-langit kamar dengan perasaan kosong, berdoa agar rahimku tidak lagi menjadi ruang hampa. Aku masih ingat jelas rasa dingin alat USG yang menyentuh perut datarku setiap bulan, dan tatapan dokter yang selalu menggeleng pelan dengan senyum penuh simpati yang justru menyayat hati. Sabar ya, Bu Hana. Coba lagi bulan depan. Kalimat itu sudah seperti mantra kutukan bagiku. Mas Arya, suamiku, selalu ada di sana. Menggenggam tanganku erat, menghapus air mataku ketika menstruasi datang lagi dan lagi. Dulu, dia adalah benteng pertahananku. Dia yang berkata bahwa anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan, bahwa memilikiku saja sudah cukup baginya. Tapi keajaiban itu akhirnya datang di tahun keempat pernikahan kami. Aku ingat pagi itu, tangan gemetar memegang test pack dengan 2 garis merah yang tegas. Aku menangis meraung-raung di kamar mandi, bukan karena sedih, tapi karena ledakan syukur yang tak tertahankan. Mas Arya memelukku, kami berdua menangis bersama. Saat itu, aku merasa dunia akhirnya berpihak padaku. Aku merasa pernikahanku sudah sempurna. Namun, manusia memang hanya bisa berencana. Kini, 9 bulan kemudian, aku duduk di tepi ranjang dengan perut yang membuncit besar. Hujan deras mengguyur Jakarta malam ini, suara petir sesekali menyambar, seolah mewakili gemuruh di dadaku yang tak menentu. Usia kandunganku sudah masuk minggu ke-39. Dokter bilang, bayiku bisa lahir kapan saja. Mas. Panggilku pelan. Mas Arya sedang berdiri di depan cermin, merapikan kemejanya. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Tidak biasanya dia rapi di jam segini. Belakangan ini, dia berubah. Ya, Han, jawabnya tanpa menoleh. Dia sibuk menyemprotkan parfum. Wangi wodi yang maskulin menyeruak ke seluruh kamar. Wangi yang dulu membuatku tenang, kini entah kenapa membuatku curiga. Kamu mau kemana? Hujan deras banget. Mas, perutku rasanya kencang dari tadi sore. Keluhku sambil mengelus perut. Bayiku, baby A, bergerak gelisah di dalam sana. Mas Arya akhirnya menoleh. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, tapi mata itu tidak lagi memancarkan kehangatan yang sama seperti saat kami menangis melihat 2 garis biru itu. Ada kabut di sana. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ada urusan mendadak. Han. Klien penting dari luar kota baru sampai, minta meeting darurat malam ini juga. Proyek besar, sayang. Demi masa depan anak kita juga, ujarnya. Alasannya terdengar logis, tapi intonasi suaranya terburu-buru. Tapi Mas, rasanya beda. Pinggangku sakit sekali. Jangan pergi ya, temani aku malam ini saja. Perasaanku nggak enak. Pintaku, kali ini dengan nada memohon. Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia seolah menghindar halus dengan berpura-pura mengambil jam tangan di nakas. Jangan manja dong, Han. Kamu kan kuat. Lagian ada bayi ijah di bawah. Kalau ada apa-apa tinggal panggil. Aku nggak lama kok, paling 2 jam. Dia mengecup keningku sekilas. Terasa dingin dan hambar. Ponselnya yang tergeletak di kasur tiba-tiba bergetar panjang. Bukan ada dering biasa, tapi getaran panggilan masuk dari aplikasi pesan instan. Aku melirik layar ponselnya yang menyala. Nama yang tertera di sana hanya 1 huruf. S. Jantungku berdegup kencang. S? Siapa S? Klien? Mas Arya menyambar ponsel itu dengan gerakan refleks yang terlalu cepat. Wajahnya terlihat panik sesaat sebelum dia menguasai diri. Nah, kan. Klienku udah nelpon. Aku berangkat ya. Tanpa menunggu persetujuanku lagi, dia melangkah keluar kamar. Langkahnya lebar dan cepat, seolah ingin segera lari dari rumah ini, lari dari aku, dan lari dari calon anaknya yang sudah menanti 4 tahun lamanya. Mas? Teriakku tertahan saat rasa sakit yang tajam tiba-tiba menghunjam perut bagian bawahku. Arg! Aku mencengkeram sprei kuat-kuat. Ini bukan kontraksi palsu. Ini sakit yang meremas, seolah tulang panggulku sedang ditarik kedua arah berlawanan. Napasku tersengal. Aku mendengar suara mesin mobil dinyalakan di garasi. Dia benar-benar pergi. Sakit itu datang lagi, kali ini lebih hebat.
Dan saat aku mencoba berdiri untuk mengejarnya ke jendela, aku merasakan sesuatu yang hangat mengalir deras di antara kedua kakiku, membasahi daster dan menetes ke lantai parket kamar. Air ketuban. Pecah. "Mas Arya?" teriakku sekuat tenaga, berharap suaranya menembus dinding dan hujan deras. "Air ketubanku pecah. Mas? Tolong." Aku mendengar suara pagar dibuka. Kemudian suara mobil menderu mundur, dan melaju pergi menjauh. Dia tidak mendengarku. Atau mungkin dia memilih untuk tidak mendengar. Air mataku tumpah bersamaan dengan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Aku sendirian. Di momen yang paling aku tunggu selama 4 tahun, di detik-detik pertaruhan nyawa melahirkan buah hati kami, suamiku memilih pergi menemui klien berinisial S di tengah badai. Dengan sisa tenaga, aku merangkak meraih ponselku di nakas. Tangan gemetarku menekan nomor Mas Arya. Tuh, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ditolak. Aku mencoba lagi. Tuh, diangkat. Halo, Mas, tolong balik. Air ketubanku pecah. Aku mau melahirkan sekarang. Jeritku histeris. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara Mas Arya, tapi bukan nada panik seorang suami yang istrinya akan melahirkan. Suaranya berbisik, tegang, dan penuh iritasi. "Hana, tolong jangan ganggu dulu. Ini darurat. Saya sedang menyetir, bahaya kalau angkat telepon. Kamu panggil taksi atau minta tolong tetangga. Saya nggak bisa balik sekarang. Nanti saya kabari." Klik. Sambungan diputus. Duniaku runtuh detik itu juga. Darurat? Apa yang lebih darurat daripada istrimu yang sedang bertaruh nyawa melahirkan anakmu? Apa yang lebih penting dari penantian 4 tahun ini? Rasa sakit fisik akibat kontraksi kini bercampur dengan rasa sakit hati yang tak terperi. Rasanya seperti ada pisau yang diputar perlahan di dalam dadaku. Aku berusaha mengatur napas, mengingat senam hamil yang kualkukan sendirian, karena Mas Arya selalu sibuk 3 bulan terakhir. Tarik napas, buang. Demi anakku, aku tidak boleh mati di sini. Aku tidak boleh lemah. Dengan merangkak, aku menyeret tubuhku keluar kamar menuju tangga. "Bei Ijah. Bei," teriakku. Bei Ijah, asisten rumah tangga kami yang sudah tua, berlari naik tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat pasi melihatku terduduk di lantai atas dengan daster basah dan wajah banjir air mata. "Ya Allah, Non Hana, Gusti Enu Agung. Mau lahiran, Non?" "Bei, tolong pesan taksi online, atau ambulans, apa saja Bei." Mas Arya pergi. Ucapku terputus-putus menahan sakit. Bei Ijah tampak bingung dan marah. "Den Arya kemana atuh? Istrinya mau lahiran kok malah keluyuran." "Sebentar Non, Bibi panggil Pak Satpam depan buat bantu gotong." Malam itu, di tengah hujan badai, aku dibawa ke rumah sakit bukan dengan mobil mewah suamiku yang nyaman, melainkan dengan mobil patroli komplek yang joknya keras, ditemani Bei Ijah yang terus memegang tanganku sambil berdoa. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menghubungi Mas Arya lagi. Sekali, 2 kali, 10 kali. Nihil. Ponselnya mati. Sesampainya di IGD, para perawat langsung sigap. "Pembukaan sudah lengkap," kata mereka. "Bayiku sudah tidak sabar ingin melihat dunia yang kejam ini." "Suaminya mana, Bu?" "Perlu tanda tangan persetujuan tindakan kalau ada apa-apa?" tanya seorang suster sambil memasang infus di tanganku. Pertanyaan itu menampar harga diriku. Aku menatap langit-langit IGD yang putih menyilaukan, menahan air mata agar tidak tumpah lagi. Aku harus menyimpan tenagaku untuk mengejan, bukan untuk menangisi pria brengsek itu. Suami saya sedang di luar kota. Saya sendiri, Sus. Saya tanda tangan sendiri. Jawabku tegas, meski hatiku hancur lebur. Proses persalinan itu terasa sangat panjang dan menyakitkan. Tanpa genggaman tangan suami, tanpa bisikan semangat yang selama ini kubayangkan. Setiap kali rasa sakit itu datang, aku membayangkan wajah Mas Arya. Rasa cintaku perlahan berubah menjadi benci. Benci yang murni dan membakar. 4 tahun kami menanti. Dan di garis finish, dia membuangku. Sedikit lagi, Bu Hana, kepalanya sudah terlihat. Dorong yang kuat.
Dokter memberi instruksi. Aku mengumpulkan seluruh tenaga, seluruh kemarahan, dan seluruh kekecewaan yang ada di dada. Aku mendorong sekuat tenaga, berteriak meluapkan rasa sakit pengkhianatan ini. Oeh, oeh. Tangisan bayi memecah keheningan ruang bersalin. Bayi laki-laki. Anakku. Cahaya mataku. Suster meletakkan bayi merah itu di dadaku. Hanga. Dia berhenti menangis saat mendengar detak jantungku. Aku mencium kepala kecilnya yang masih basah. Air mataku menetes di pipinya. Selamat datang, nak. Maafkan ibu. Ayahmu tidak ada di sini, bisikku lirih. Setelah dipindahkan ke ruang rawat inap, aku termenung menatap layar ponsel. Masih tidak ada kabar dari Mas Arya. Sudah pukul 3 pagi. Apakah dia kecelakaan? Apakah dia baik-baik saja? Sebenci apapun aku, rasa khawatir itu masih ada. Bodohnya aku. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di Instagram. Bukan dari Mas Arya, tapi dari fitur Explore atau mungkin algoritma yang kejam namun jujur. Sebuah akun yang tidak kuikuti, namun akun itu milik seseorang yang kukenal di masa lalu. Sarah_Amelia. Mantan istri Mas Arya. Mereka bercerai 5 tahun lalu karena ketidakcocokan, katanya. Sarah menikah lagi dengan orang kaya dan pindah ke luar kota. Setidaknya itu yang ku tahu. Di story Instagram yang baru diunggah 1 jam lalu itu, terlihat sebuah foto tangan yang sedang diinfus. Latar belakangnya adalah kamar VIP rumah sakit yang mewah. Tapi bukan tangan itu yang membuat napasku tercekat. Di sudut foto, terlihat samar namun jelas, sosok seorang pria yang sedang tertidur di sofa penunggu pasien. Pria itu mengenakan kemeja biru tua yang kusut. Kemeja yang sama dengan yang dipakai Mas Arya saat meninggalkan rumah tadi malam. Kemeja yang aku setrika tadi pagi dengan penuh kasih sayang. Captionnya tertulis, "Terima kasih sudah selalu ada saat aku sakit, Mas. Meski kita sudah tak bersama, kamu tetap orang yang paling peduli padaku. Love you my guardian angel." Darahku mendidih. Kepalaku berdengung hebat. Jadi, klien penting, itu adalah Sarah? Urusan darurat, itu adalah menemani mantan istrinya yang sakit? Sementara aku, istrinya yang sah, yang mengandung anaknya, dibiarkan bertaruh nyawa sendirian di rumah sakit umum dengan fasilitas seadanya? Aku memperbesar foto itu. Benar. Itu jam tangan Mas Arya. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena kontraksi lagi, tapi karena amarah yang memuncak. Jadi, selama ini, perubahan sikapnya, pulang malam, menjaga ponsel, semuanya karena dia kembali berhubungan dengan Sarah? Aku menatap bayiku yang tertidur lelap di boks bayi di sampingku. Wajahnya mirip sekali dengan Mas Arya. Hatiku nyeri. Cukup, desisku pelan. Air mataku kering seketika. Rasa sakit hati ini bukan lagi kesedihan. Ini adalah bahan bakar. Selama 4 tahun aku menjadi istri penurut, istri yang sabar menanti, istri yang memuja suaminya. Tapi malam ini, istri itu sudah mati bersamaan dengan lahirnya anakku. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Mas Arya bodoh. Dia mempercayakan semua akses keuangan padaku, karena dia malas mengurus administrasi. Semua aset, tabungan, bahkan gaji bulanannya masuk rekening bersama yang buku dan kartunya aku pegang. ATM yang dia bawa adalah kartu tambahan yang limitnya bisa kuatur. Mataku menatap saldo rekening kami. Jumlahnya cukup besar. Tabungan untuk persalinan, renovasi rumah, dan masa depan anak. Tanpa ragu, aku memindahkan semua isi saldo di rekening utama ke rekening pribadiku yang tidak diketahui Mas Arya, rekening tabungan masa kecilku. Aku menyisakan saldo 0 rupiah di rekening yang dia pegang. Lalu, aku membuka pengaturan kartu ATM yang dia bawa. Status, blokir sementara. Alasan, hilang dicuri. Selesai. Aku meletakkan ponselku. Senyum getir terukir di bibirku. Kau ingin menjadi pahlawan bagi mantan istrimu, Mas? Kau ingin membiayai pengobatannya dengan uang jatah anak kita? Silakan. Tapi lakukan dengan uangmu sendiri, jangan pakai uang hak anakku. Mari kita lihat, seberapa besar cinta Sarah padamu jika kau tidak punya uang sepeser pun untuk membayar biaya rumah sakit VIP itu. Besok pagi, drama yang sebenarnya baru akan dimulai. Aku akan pulang ke rumah.
Dan saat kau pulang nanti, Mas, kau tidak akan menemukan rumah yang hangat. Kau akan menemukan neraka yang kau ciptakan sendiri. Sinar matahari pagi menembus celah tirai rumah sakit, menyilaukan mataku yang sembab. Aku terbangun bukan karena kecupan selamat pagi dari suami, melainkan karena tangisan lapar dari bayi mungil di sampingku. Langit, begitu aku menamainya dalam hati semalam. Langit, karena dia adalah satu-satunya hal yang cerah di tengah badai hidupku saat ini. Aku menyusui langit dengan tatapan kosong. Perawat masuk, membawa sarapan bubur hambar yang mengepul. "Selamat pagi, Bu Hana." "Wah, adik bayinya kuat nyusunya ya," sapa perawat itu ramah. Matanya menyapu sekeliling ruangan, mencari sosok yang seharusnya ada di sana. Suaminya belum datang. "Bu, ini ada berkas administrasi BPJS dan akta kelahiran yang harus diurus." Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa perih di sudut bibir. "Suami saya sibuk, Sus. Dia tidak akan datang. Tolong siapkan tagihan pelunasan untuk perawatan umum, saya mau pulang siang ini. Saya bayar tunai." Perawat itu tampak terkejut. "Tapi Bu, baru semalam melahirkan. Apa tidak sebaiknya observasi dulu? Apalagi sendirian?" "Saya sehat. Hati saya saja yang sakit," jawabku pelan, nyaris tak terdengar. "Tolong ya, Sus." Setelah perawat keluar, aku meraih ponselku. Masih sepi. Tidak ada telepon, tidak ada pesan WhatsApp dari Mas Arya. Terakhir terlihat di WhatsApp, pukul 2.15 pagi. Mungkin dia kelelahan setelah begadang, menjaga Sarah. Aku membuka aplikasi mobile banking sekali lagi. Memastikan saldo di rekening utama kami, rekening yang kartu ATM-nya dipegang Arya, masih 0 rupiah. "Nikmatilah pagi ini, Mas," bisikku pada layar ponsel. "Karena ini akan menjadi pagi terakhirmu merasa kaya." Sementara itu, di rumah sakit mewah, Permata Bunda, 10 kilometer dari tempatku dirawat, Arya terbangun dengan leher kaku. Sofa di ruang VIP ini memang empuk, tapi tetap saja tidak nyaman untuk tidur semalaman. Dia mengerjap, melihat Sarah yang masih terlelap dengan selang infus di tangannya. Wajah mantan istrinya itu terlihat pucat namun tetap cantik. Kecantikan rapuh yang selalu membuat Arya merasa dibutuhkan. Arya mengusap wajahnya kasar. Rasa bersalah sempat menyelinap di hatinya tadi malam saat mematikan telepon Hana. "Ah, Hana pasti mengerti," pikirnya menenangkan diri. Hana wanita kuat. Lagi pula, Sarah sedang kritis, lambungnya bermasalah, dia sebatang kara di kota ini. Mana mungkin aku tega meninggalkannya? Dia melirik jam tangan. Pukul 8 pagi. Seharusnya dia menelepon Hana sekarang. Tapi, suara ketukan pintu menahannya. Seorang petugas administrasi berseragam rapi masuk dengan membawa mesin EDC dan sebuah map. "Selamat pagi, Pak Arya. Maaf mengganggu. Kami ingin mengkonfirmasi perpanjangan rawat inap Ibu Sarah untuk 3 hari ke depan sesuai instruksi dokter. Dan mohon maaf, deposit awal yang Bapak berikan kemarin sudah habis terpakai untuk tindakan gawat darurat dan obat-obatan impor semalam. Kami butuh pelunasan sementara atau penambahan deposit agar perawatan tidak terhenti." Arya mengangguk berwibawa. Dia selalu suka momen ini. Momen di mana dia bisa menjadi pahlawan yang menyelesaikan masalah dengan gesekan kartu. Dia berdiri, merapikan kemejanya yang kusut. "Tentu, Mbak. Tidak masalah. Berapa yang harus saya bayar?" "Total tagihan sementara 15 juta rupiah, Pak. Ditambah deposit 10 juta, jadi 25 juta rupiah." Arya merogoh dompetnya dengan santai. Dia mengeluarkan kartu debit platinum, kartu rekening bersama yang selama ini diisi oleh gaji Arya dan bonus tahunan, serta uang hasil usaha sampingan Hana. Dia merasa berhak memakainya, toh dia kepala keluarga. "Gesek saja 30 juta sekalian, biar tidak bolak-balik," kata Arya dengan nada sombong, melirik Sarah yang mulai menggeliat bangun. Dia ingin Sarah melihat betapa mapannya dia sekarang, berbeda dengan Arya 5 tahun lalu yang diceraikan karena gaji pas-pasan. Petugas itu tersenyum sopan dan memasukkan kartu ke mesin EDC. Arya menekan PIN dengan percaya diri. Processing. Hening sejenak. BF. BF. Petugas itu mengerutkan kening. "Maaf, Pak. Declined."
Kartu ditolak. Arya tertawa kecil. Ah, mungkin jaringan lagi jelek. Coba lagi, Mbak. Petugas itu mengangguk dan mencoba lagi. Arya memasukkan PIN sekali lagi, kali ini lebih hati-hati. BF. BF. Masih ditolak, Pak. Keterangannya, do not honor, atau kartu diblokir, ujar petugas itu, menatap Arya dengan tatapan yang sedikit berubah. Senyum sopannya menipis. Wajah Arya mulai panas. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Nggak mungkin. Saldonya masih ratusan juta di situ. Coba pakai chipnya digosok dulu. Sudah, Pak. Tetap tidak bisa. Ada kartu lain? Arya panik. Kartu kreditnya sudah over limit bulan lalu untuk membayar DP mobil baru, yang juga dia pamerkan pada Sarah. Kartu debit ini adalah satu-satunya sumber uang cashnya. Sebentar, saya cek m-banking. Arya mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Sarah kini sudah bangun sepenuhnya, menatapnya dengan mata sayu namun penuh tanya. Ada apa, Mas? Kok ribut-ribut? Tanya Sarah manja. Enggak, sayang. Ini biasalah, Bang suka error pagi-pagi, jawab Arya gugup. Dia membuka aplikasi bank. Jantungnya berdegup kencang saat menunggu loading. Ketika halaman utama terbuka, matanya melotot nyaris keluar. Saldo efektif, 0 rupiah. Arya mengucek matanya. Dia mi-refresh halaman itu berkali-kali. 0. Tetap 0. Mutasi rekening. Dia segera mengecek mutasi. Transfer ke Hana Pratiwi, BCA, 150 juta rupiah transfer ke Hana Pratiwi, BCA, 75 juta rupiah transfer ke Hana Pratiwi, BCA, 12.540.000 rupiah, sisa saldo. Semuanya ditransfer pukul 3 pagi tadi. Habis. Ludes. Darah Arya berdesir hebat. Kakinya lemas. Hana? Hana memindahkan semua uangnya? Pak? Tegur petugas administrasi. Kali ini nadanya tegas dan tanpa basa-basi. Bagaimana? Kalau tidak bisa lunas hari ini, mohon maaf, kami tidak bisa memberikan obat dosis selanjutnya dan pasien harus dipindahkan ke kelas yang sesuai dengan kemampuan. Wajah Arya merah padam karena malu. Di depan mantan istrinya yang ia coba kagumi kembali, dia terlihat seperti penipu yang tak punya uang. Mas, kamu bilang kamu yang tanggung semua. Suara Sarah terdengar kecewa. Jangan bilang kamu nggak punya uang. Bukan nggak punya. Bentak Arya, kepanikan membuatnya emosional. Istriku di rumah sepertinya salah paham. Sebentar, saya telepon dia. Arya berjalan cepat ke balkon kamar, menjauh dari tatapan menghakimi petugas dan tatapan kecewa Sarah. Dengan tangan gemetar dia menekan nomor Hana. Di kamar rawat inap kelas 3, karena aku menolak fasilitas VIP yang ditawarkan asuransi kantorku demi menghemat uang untuk langit, ponselku berdering. Nama, suamiku hati merah 2, muncul di layar. Aku menatapnya dingin. Sebelum mengangkat, aku mengganti nama kontak itu menjadi Arya. Emotikon hati itu sudah tidak layak ada di sana. Halo, jawabku datar. Hana, kamu apa-apaan sih? Suara Arya langsung meledak di telinga. Tidak ada pertanyaan, bagaimana kabarmu? Tidak ada, apakah anak kita sudah lahir? Langsung bentakan. Apa-apaan apanya? Tanyaku, sambil menimang langit yang tertidur di gendongan. Uang di rekening. Kenapa kamu pindahkan semua? Kamu tahu nggak aku lagi malu setengah mati di depan kasir. Kembalikan sekarang. Ini darurat. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hambar. Darurat? Kasir mana? Mas? Kasir Indomaret? Atau kasir rumah sakit Permata Bunda? Hening. Napas Arya terdengar tercekat di seberang sana. Kak, kamu tahu dari mana? Mas, zaman sekarang, jejak digital itu jahat. Bilang sama Sarah, kalau mau pamer suami orang di Instagram, pastikan akunnya dikunci atau suaminya sudah benar-benar cerai dari istri sahnya. Hana, dengar dulu, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Sarah sakit parah, dia nggak punya siapa-siapa. Arya mencoba membela diri, suaranya merendah, panik karena ketahuan. Dan aku melahirkan,
Mas, potongku tajam. Suaraku bergetar menahan amarah. Aku melahirkan anakmu. Sendirian. Di tengah badai. Naik mobil patroli satpam. Kamu tahu rasanya? Kamu tahu sakitnya saat air ketubanku pecah dan kamu malah sibuk menyetir untuk mantan istrimu. Ya ampun, Han, maaf aku panik semalam. Tapi Sarah butuh biaya operasi. Tolonglah, transfer balik 50 juta saja dulu. Nanti aku ganti. Kasihan dia, Han. Nyawa taruhannya. Aku tercengang. Benar-benar tidak habis pikir. Dia masih berani meminta uang? Uang hak anaknya untuk membiayai pelakor itu? Nyawa? Tanyaku sinis. Nyawaku dan anakmu semalam juga taruhannya, Arya. Dan kamu memilih dia. Sekarang, biarkan dia memilihmu. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia pasti terima meski kamu miskin, kan? Hana, jangan kekanak-kanakan. Itu uangku juga. Gaji aku masuk ke sana. Dan kamu lupa? Rumah yang kita tempati itu rumah warisan orang tuaku. Mobil yang kamu pakai DP-nya pakai uang tabunganku sebelum nikah. Uang di rekening itu? Setengahnya hasil cateringku. Kamu mau hitung-hitungan? Bol, kita hitung di pengadilan agama nanti. Hana, jangan main-main. Aku suamimu. Suami macam apa yang memblokir telepon istri yang sedang meregang nyawa melahirkan? Dengar baik-baik, Arya. ATM sudah kublokir. Uang sudah kuamanakan untuk masa depan langit. Kamu mau bayar rumah sakit Sarah? Jual saja ginjalmu. Atau jual saja harga dirimu yang sudah tidak ada harganya itu. Han. Tunggu. Han. Aku memutus sambungan telepon. Lalu memblokir nomornya untuk sementara. Aku butuh ketenangan untuk mengurus kepulangan. Siang harinya, aku sudah sampai di rumah. Bei Ijah menyambutku dengan tangis haru. Dia menggendong langit, menciuminya sambil mengucap syukur. Non Hana kuat, non Hana hebat. Isak Bei Ijah. Bei, tolong pegang langit sebentar ya. Saya ada kerjaan sedikit, kataku. Meski jahitan pasca melahirkan masih terasa nyeri, adrenalin membuatku bertenaga. Aku masuk ke kamar tidur kami. Kamar yang dulu terasa hangat kini terasa menjijikan karena bau parfum Arya masih tertinggal di sana. Aku mengambil koper besar dari atas lemari. Brak! Aku membuka lemari pakaian Arya. Mengeluarkan semua kemeja kerjanya, celana bahannya, jas-jas mahalnya yang dulu sering kubelikan sebagai hadiah ulang tahun. Aku tidak melipatnya. Aku melemparnya sembarangan ke dalam koper. Sepatu-sepatu koleksinya kumasukkan ke dalam kantong plastik sampah hitam besar. Koleksi jam tangannya, aku masukkan ke dalam kotak kardus bekas mie instan. Laptop dan berkas kerjanya, kutumpuk di atas koper. Dalam waktu 1 jam, semua barang Arya sudah bersih dari kamar utama. Kamar itu kini terasa lebih lega. Lebih bersih. Pak Ujang. Panggilku pada satpam komplek yang kebetulan lewat patroli. Siap, Bu Hana. Wah, sudah pulang Bu? Selamat ya. Makasih, Pak. Pak Ujang, tolong bantu saya angkut barang-barang ini ke teras depan pagar ya. Taruh di luar saja. Pak Ujang bingung. Loh, ini barang Pak Arya kan, Bu? Kok ditaruh luar? Mau di laundry? Bukan Pak. Mau dibuang. Orangnya juga sudah saya buang. Jawabku datar. Pak Ujang melongo, tapi melihat ekspresi wajahku yang seram, dia tidak berani bertanya lagi. Dia mengangkut koper dan kantong-kantong plastik itu keluar pagar rumah. Setelah semua barang keluar, aku memanggil tukang kunci yang sudah kuhubungi sejam yang lalu. Pak, tolong ganti silinder kunci pintu utama dan pintu gerbang sekarang juga. Yang paling canggih, yang kuncinya susah diduplikat. Siap, Bu. Sore itu, mendung kembali menggantung di langit Jakarta. Tepat saat tukang kunci selesai bekerja, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Arya turun dari taksi dengan wajah kusut. Kemejanya berantakan. Dia tampak kebingungan melihat tumpukan barang-barangnya menggunung di pinggir jalan depan pagar. Hujan mulai turun rintik-rintik. Dia berlari ke arah pagar, mencoba membukanya. Terkunci. Dia merogoh saku, mengambil kuncinya, dan mencoba memasukkannya. Tidak bisa masuk.
"Hana?" teriaknya sambil menggedor pagar besi yang tinggi itu. "Buka. Apa-apaan ini? Kenapa barangku di luar?" Aku keluar ke teras, masih mengenakan daster menyusui, namun kali ini dengan kardigan tebal. Aku berdiri di sana, menatapnya dari kejauhan, terhalang hujan yang mulai deras. "Hana, buka pintunya. Aku mau masuk. Aku mau lihat anakku," teriaknya lagi, suaranya bercampur dengan deru hujan. Dia kehujanan. Basah kuyup. Sama seperti aku semalam saat dia tinggalkan. Aku berjalan mendekat ke pagar, tapi tetap di sisi dalam, terlindungi payung yang dipegang Bei Ijah. "Anakmu?" tanyaku tenang. "Bukankah semalam kamu lebih memilih menemani klien pentingmu? Kembalilah ke sana, Mas. Sarah pasti butuh kehangatanmu. Di sini sudah tidak ada tempat buatmu." "Hana, jangan gila. Ini rumahku juga. Sertifikat rumah ini atas namaku. Tanah ini warisan ayahku. Kamu hanya menumpang hidup, Arya. Dan tamu yang tidak tahu diri, sudah sepantasnya diusir. Aku minta maaf. Oke? Aku salah. Aku hilaf. Tadi aku panik karena kartu nggak bisa dipakai. Aku diusir satpam rumah sakit karena nggak bisa bayar. Aku jalan kaki cari taksi. Hana, tolonglah izinkan aku masuk. Aku mau mandi, aku mau makan. Aku mau ketemu anak kita." Arya mulai menangis. Dia terlihat menyedihkan. "Kamu diusir karena tidak punya uang." Aku tersenyum miring. "Sakit ya rasanya ditolak dan dibuang saat sedang butuh? Nikmati rasa itu, Mas. Resapi baik-baik. Itu yang aku rasakan semalam." "Hana, barang-barangmu sudah di luar semua. Ambil sebelum basah kuyup dan rusak. Pergilah. Surat gugatan cerai akan dikirim pengacaraku minggu depan." Aku membalikkan badan, berjalan masuk ke dalam rumah yang hangat. "Hana, buka. Jangan begini, Hana. Aku suamimu." Suara teriakan Arya yang putus asa terdengar sayup-sayup ditelan suara hujan dan pintu jati tebal yang kututup rapat. Klik. Aku mengunci pintu baru itu dari dalam. Untuk pertama kalinya dalam 24 jam terakhir, aku merasa bisa bernapas lega. Ini baru permulaan. Pembalasan yang sesungguhnya belum dimulai. Aku akan memastikan dia dan Sarah merasakan penderitaan yang setimpal. Langit menangis di kamar. Aku tersenyum. "Iya, Nak. Ibu datang. Kita hanya berdua sekarang, dan kita akan baik-baik saja." Hujan deras malam itu seolah bersekongkol dengan nasib Arya. Ia berdiri nanar di pinggir jalan, basah kuyup hingga ke tulang, dikelilingi oleh kantong-kantong plastik hitam besar yang tampak seperti tumpukan sampah. Padahal, isinya adalah kemeja bermerek, sepatu kulit Italia, dan jam tangan mahal yang selama ini menjadi simbol status sosialnya. Lampu jalan yang remang-remang menyoroti sosoknya yang menyedihkan. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat dengan mobil memperlambat laju kendaraan mereka. Arya bisa melihat tatapan mereka dari balik kaca jendela yang berembun, tatapan penuh tanya, kasihan, dan mungkin sedikit cibiran. "Sialan," umpat Arya, menendang ban koper yang rodanya patah saat dilempar Hana tadi. Ia mencoba memesan taksi online, tapi jarinya terhenti di atas layar ponsel. Saldo dompet digitalnya hanya tersisa Rp50.000. Kartu kredit dan debitnya sudah mati kutu. Jika ia memesan taksi premium seperti biasa, ia tidak akan punya uang untuk makan malam ini. Dengan harga diri yang sudah remuk redam, Arya memesan ojek online mobil yang paling murah. Saat mobil butut berbau apek itu datang, sang supir menatap tumpukan barang Arya dengan enggan. "Banyak banget barangnya, Pak. Muat nggak ya bagasi saya? Nambah ongkos ya kalau mau dimasukin paksa," ujar supir itu tanpa basa-basi. Arya ingin marah. Biasanya orang-orang menunduk hormat padanya. Tapi malam ini, ia tak lebih dari seorang penumpang yang merepotkan. Iya, nanti saya tambah," jawab Arya ketus, meski dalam hati ia bingung harus membayar pakai apa. "Mau diantar kemana, Pak?" tanya supir setelah mobil berjalan tersendat-sendat membelah banjir. Arya terdiam. "Kemana?" "Rumah orang tuanya ada di luar pulau." "Rumah teman-temannya?" "Tidak mungkin.
Ia terlalu malu untuk menumpang dan menjelaskan kenapa ia diusir istri saat istrinya baru saja melahirkan. Ia harus menjaga citranya sebagai pria sukses dan family man. Cari hotel murah. Maksud saya kos-kosan harian di daerah sekitar sini saja. Yang bisa langsung masuk malam ini, gumam Arya. Supir itu mengangguk paham sambil melirik Arya dari spion tengah. Ada Pak, di Gang Mawar. Kosan campur. Bebas. Tapi ya gitu, agak bising. Setengah jam kemudian, Arya berdiri di depan sebuah bangunan berlantai 2 yang catnya sudah mengelupas. Bau got menyengat hidung. Suara musik dangdut berdentum dari salah satu kamar. 200.000 semalam, Mas. Kalau seminggu 1 juta. Bayar di muka, kata ibu kos yang bertubuh tambun dengan rokok terselip di jari. Arya merogoh saku celananya yang basah. Mengeluarkan lembaran uang tunai terakhir yang ia miliki. Uang kembalian beli bensin kemarin. Pas 150.000. Bu, 150 dulu ya. Besok pagi saya lunasi. ATM saya tertelan. Arya berbohong, wajahnya memerah menahan malu. Ibu kos menatapnya curiga, lalu menyambar uang itu. Ya udah. Kamar pojok bawah. Jangan bawa narkoba. Jangan ribut. Malam itu, Arya, seorang manajer pemasaran di perusahaan ternama, tidur di atas kasur busa tipis yang berbau keringat orang lain. Dinding kamarnya lembab dan berjamur. Tidak ada AC, hanya kipas angin kecil yang berdebu dan berbunyi krek-krek setiap kali berputar. Ia menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Bayangan kamar tidurnya yang mewah, kasur king size dengan spray sutra yang wangi, serta Hana yang biasanya memijat kakinya sepulang kerja, kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Hana, bisiknya. Ada rasa rindu, tapi tertutup tebal oleh rasa marah. Tega kamu, Han. Tega kamu memperlakukan suamimu seperti anjing kurap. Lihat saja, aku akan bangkit. Aku akan buktikan aku bisa bahagia tanpa kamu. Namun perutnya yang berbunyi membuyarkan lamunannya. Ia lapar. Tapi uangnya habis. Arya meminum air keran dari kamar mandi yang gayungnya berlumut, mencoba menipu lambungnya, lalu memaksakan diri untuk tidur diiringi suara nyamuk yang berdengung di telinga. Pagi harinya, sinar matahari masuk melalui ventilasi kecil, membangunkan Arya dengan leher yang sakit luar biasa. Ia mandi dengan air dingin yang membuatnya menggigil. Saat membuka koper untuk mencari baju ganti, ia menyadari semua kemeja kerjanya kusut masai karena dilempar sembarangan oleh Hana. Ia memakai kemeja biru muda yang paling tidak kusut, mencoba menyetrikanya dengan tangan, lalu menyisir rambutnya dengan jari. Ia harus ke rumah sakit. Ia harus menemui Sarah. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Sarah. Mantan istrinya itu pasti punya simpanan uang. Sarah menikah dengan pengusaha kaya setelah cerai darinya. Kan? Setidaknya itu yang Sarah ceritakan saat mereka mulai berhubungan lagi sebulan lalu. Mungkin Sarah bisa meminjamkannya uang untuk sementara sampai Arya bisa mengurus gaji bulan depannya. Arya berjalan kaki keluar gang demi menghemat ongkos, lalu naik angkutan umum menuju rumah sakit Permata Bunda. Sepanjang jalan, ia menutupi wajahnya dengan masker, takut ada kolega kantor yang melihatnya berdesak-desakan di angkot. Sesampainya di lobi rumah sakit yang megah dan dingin, kontras sekali dengan kos-kosan tadi malam, Arya merasa sedikit lebih percaya diri. Ia berjalan menuju lift VIP. Di kamar 505, Sarah sedang duduk bersandar, wajahnya cemberut menatap nampan makanan rumah sakit yang belum disentuh. Saat melihat Arya masuk, wajahnya berubah cerah sejenak, namun segera berubah bingung melihat penampilan Arya. Mas Arya? Kok, kamu kelihatan lecek banget? Itu kemejamu kenapa kusut? Terus, kamu bau apek sedikit. Komentar Sarah jujur tanpa filter. Arya tersenyum kaku. Ah, iya Sar. Semalam hujan badai, laundryan belum kering semua. Mesin cuci di rumah rusak. Ia berbohong lagi. Kebohongan demi kebohongan mulai menumpuk. Arya duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Sarah. Gimana keadaanmu, sayang? Udah enakan? Sarah menarik tangannya pelan. Lumayan. Tapi Mas, tadi pagi admin datang lagi. Mereka nagih pelunasan. Katanya kartu kamu ditolak terus. Kamu bawa uang cash kan sekarang? Atau kartu lain?
Jantung Arya berdegup kencang. Inilah momen penghakiman. Sar, ada masalah sedikit. Arya memulai dengan hati-hati. Rekeningku dibekukan oleh ban karena ada aktivitas mencurigakan. Sepertinya ada yang coba hack. Jadi untuk sementara, aku nggak bisa ambil uang. Mata Sarah membelalak. Apa? Terus bayar rumah sakit gimana? Aku nggak mau dipindah ke kelas ekonomi, Mas. Di sini enak, susternya ramah, ada Netflix. Iya, aku tahu. Makanya. Arya menelan ludah. Kamu ada pegangan uang dulu nggak? Atau kartu kredit? Nanti kalau rekeningku sudah aktif, aku ganti 2 kali lipat. Janji. Hening. Wajah Sarah berubah tegang. Mas, kamu kan tahu suamiku yang dulu bangkrut sebelum meninggal. Warisannya habis buat bayar hutang dia. Aku nggak punya apa-apa selain tas-tas branded yang kamu lihat di Instagram itu. Itu pun sebagian KW. Arya ternganga. Hah? Jadi, kamu nggak punya uang? Aku kan berharap sama kamu, Mas. Sarah mulai merengek, matanya berkaca-kaca. Kamu bilang kamu manajer sukses. Kamu bilang istrimu yang mandul itu cuma beban. Kamu bilang kamu mau nanggung hidupku. Kok sekarang malah minjem duit ke aku? Kata-kata, istrimu yang mandul, menampar Arya. Dulu ia ikut mengiyakan ejekan itu saat berduaan dengan Sarah. Tapi mengingat Hana baru saja melahirkan anak laki-lakinya kemarin, kata-kata itu terdengar sangat jahat sekarang. Oke, jangan nangis. Arya panik. Kita cari solusi. Aku akan coba pinjam teman kantor. Arya keluar ruangan, berpura-pura menelepon. Ia mondar-mandir di koridor. Ia mencoba menghubungi beberapa teman akrabnya. Halo, bro. Pinjam 5 juta dong. Kepepet nih. Waduh, lagi kosong ya? Anak gue mau masuk sekolah. Halo, bos. Bisa kasbon gaji bulan depan? Arya, ini baru tanggal 10. Kinerja kamu bulan ini juga agak turun. Nanti saya pertimbangkan, tapi nggak bisa cair sekarang. Nihil. Arya kembali masuk ke kamar dengan bahu merosot. Petugas administrasi masuk tak lama kemudian dengan wajah tegas. Maaf Pak Arya, Bu Sarah. Sudah jam 12 siang. Karena belum ada pembayaran, mohon maaf sekali, pasien harus check out hari ini atau dipindahkan ke bangsal umum kelas 3. Kelas 3? Pekik Sarah histeris. Yang satu kamar 6 orang itu? Yang panas? Nggak mau. Mas Arya, lakukan sesuatu. Arya memijat pelipisnya yang berdenyut. Kita pulang saja ya, Sar? Kamu rawat jalan saja. Nanti aku rawat kamu. Pulang kemana? Tanya Sarah. Kostanku udah habis masa sewanya kemarin. Aku pikir bakal lama di sini atau kamu sewakan apartemen baru. Arya terdiam. Satu-satunya tempat yang ia punya sekarang adalah kamar 3x3 meter berbau apek di Gang Mawar. Ikut aku, kata Arya lirih. Untuk sementara. Sampai rekeningku beres. Sementara itu, di rumah Hana. Suasana rumah terasa damai meski tanpa sosok ayah. Bayi Ijah sedang menjemur pakaian bayi yang mungil dan lucu di halaman belakang. Wangi deterjen bayi menyeruak, memberikan aroma harapan baru. Hana duduk di ruang tamu, berhadapan dengan Pak Rizal, pengacara keluarga almarhum ayahnya. Langkah Ibu Hana sudah sangat tepat, ujar Pak Rizal sambil membolak-balik berkas. Memblokir akses ke rekening bersama yang sumber dananya mayoritas dari ibu, itu sah secara hukum untuk perlindungan aset, apalagi ada bukti perselingkuhan. Saya mau gugat cerai secepatnya, Pak. Saya nggak mau dia punya hak asuh atas langit, kata Hana tegas. Wajahnya masih pucat pasca melahirkan, tapi matanya menyala. Kita bisa ajukan gugatan dengan alasan KDRT psikis dan penelantaran istri saat melahirkan. Bukti chat, riwayat telepon yang dia tolak saat ibu ketuban pecah, dan foto Instagram mantan istrinya itu sudah lebih dari cukup. Hak asuh anak pasti jatuh ke tangan ibu. Apalagi anak masih di bawah umur. Hana mengangguk puas. Lalu soal harta Gonogini? Rumah ini warisan, jadi tidak bisa dibagi. Mobil yang dia pakai, BPKB-nya atas nama ibu kan? Iya. Bagus.
Kita bisa tarik mobil itu. Secara hukum, itu aset ibu. Nanti saya suruh orang lapangan untuk ambil unitnya jika dia tidak mau mengembalikan sukarela. Hana tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Saya mau dia keluar dari hidup saya, bersih, tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badannya. Setelah pengacara pergi, Hana menggendong langit. Bayi itu menatapnya dengan mata bulat yang jernih. Maafkan ibu ya, nak. Kamu nggak akan punya ayah di rumah ini. Tapi ibu janji, kasih sayang ibu akan cukup untuk menutupi kekosongan itu. Kita nggak butuh pengkhianat untuk bahagia. Ponsel Hana bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Han, ini aku Arya. Pinjam HP teman. Tolonglah, jangan kekanak-kanakan. Sarah butuh tempat tinggal yang layak. Kamu tega biarkan suamimu tidur di tempat kumuh? Buka blokir ATM-nya. Aku janji cuma pakai 5 juta buat sewa apartemen sebulan. Sisanya buat kamu. Hana membaca pesan itu sambil menyeringai. 5 juta? Untuk sewa apartemen pelakor? Jari Hana menari di atas layar. Balasan? Silakan tidur di neraka. Oh iya, titip salam buat Sarah. Semoga dia suka hidup susah. Dan satu lagi, mobil yang kamu bawa? Besok akan ditarik leasing kalau kamu nggak balikin ke sini malam ini. Kuncinya titip di Pak Satpam. Send. Blok. Kembali ke sisi Arya. Siang itu panas terik. Arya dan Sarah keluar dari rumah sakit. Arya menyeret kopernya, sementara Sarah berjalan tertatih-tatih sambil mengomel karena kepanasan. Mereka tidak punya uang untuk taksi, jadi mereka naik angkot. Sarah, yang terbiasa hidup nyaman dengan uang mantan suaminya dulu, tampak jijik saat harus duduk berhimpitan dengan ibu-ibu pulang pasar yang membawa ayam hidup. Mas, ini gila. Aku baru sakit lambung, kok diajak naik beginian? Bau banget. Protes Sarah keras-keras. Penumpang lain menatap sinis. Arya hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya. Sabar Sar, sebentar lagi sampai. Sesampainya di Gang Mawar, ekspresi Sarah berubah horor. Mas, kamu bercanda kan? Tanyanya saat Arya berbelok masuk ke gang sempit yang becek. Untuk sementara, Sar. Cuma ini yang bisa kubayar tunai, jawab Arya lelah. Mereka masuk ke dalam kamar yang suram itu. Sarah berdiri mematung di ambang pintu. Matanya menatap kasur busa tipis, lantai yang belum disapu bersih, dan kipas angin berdebu. Aku nggak mau tidur di sini, teriak Sarah, melempar tas tangannya ke lantai. Ini kandang tikus. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu manajer. Mana buktinya? Arya meletakkan kopernya kasar. Emosinya yang ditahan sejak semalam akhirnya pecah. Diam kamu, Sarah. Kamu pikir ini mauku? Ini semua gara-gara Hana. Istri gilaku itu memblokir semua hartaku. Aku lagi susah. Harusnya kamu dukung aku. Katanya kamu guardian angel? Katanya cinta? Bentak Arya. Suaranya menggema di kamar sempit itu. Sarah terlonjak kaget. Dia belum pernah melihat Arya semarah ini. Selama ini Arya selalu lembut dan memanjakannya. Oh, jadi gara-gara istrimu. Sarah tertawa sinis. Wajah cantiknya berubah menjadi meremehkan. Ternyata kamu itu cuma benalu ya, Mas? Semua harta itu punya istrimu? Aku pikir kamu yang hebat, ternyata kamu cuma numpang kaya. Jaga mulutmu. Arya menunjuk wajah Sarah. Apa? Mau pukul? Pukul aja. Udah miskin, galak lagi, tantang Sarah. Arya mengepal tangannya erat-erat, napasnya memburu. Dia ingin sekali menampar wanita di depannya ini. Wanita yang demi dia, Arya rela meninggalkan istri yang sedang melahirkan. Dan ini balasannya? Tiba-tiba Arya merasa sangat lelah. Lelah fisik, lelah hati. Dia menjatuhkan dirinya ke kasur tipis itu, menelungkupkan wajahnya ke bantal yang bau. Terserah kamu, Sar. Kalau mau pergi, pergi sana. Tapi kamu nggak punya uang, kan? Aku juga nggak. Jadi pilihannya cuma dua, tidur di sini sama aku, atau tidur di jalanan. Sarah terdiam. Dia melihat sekeliling dengan tatapan jijik. Tapi dia tahu Arya benar.
Dia tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Teman-teman sosialitanya sudah menjauh sejak dia jatuh miskin. Dengan gerakan kaku, Sarah duduk di ujung kasur, sejauh mungkin dari Arya. Dia menangis sesenggukan. Bukan menangisi nasib Arya, tapi menangisi nasibnya sendiri yang terjebak dengan pria gagal. Di luar, langit kembali mendung. Suara guntur terdengar menggelegar. Arya menatap dinding yang retak di depannya. Pikirannya melayang ke rumahnya yang nyaman. Di jam segini, biasanya Hana sudah menyiapkan teh hangat dan pisang goreng kesukaannya. Rumah pasti wangi dan sejuk. Apa yang sudah kulakukan? Batin Arya. Penyesalan itu mulai merayap naik, dingin dan mencekam. Namun ego di dadanya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Besok aku akan ke kantor. Gumam Arya pada dirinya sendiri. Aku akan minta pinjaman kantor. Aku akan sewa tempat yang lebih baik. Aku akan buktikan ke Hana kalau aku bisa berdiri sendiri. Dia tidak tahu bahwa di kantor besok, kejutan lain sudah menantinya. Hana bukan wanita bodoh yang hanya diam. Hana sudah mengirimkan sesuatu ke kantor Arya, sesuatu yang akan menghancurkan karirnya. Pagi itu, Arya bangun dengan perasaan kacau balau yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tidak ada kopi panas buatan Hana, tidak ada air hangat yang disiapkan untuk mandi, dan tentu saja, tidak ada pakaian yang tersusun rapi dan wangi. Yang ada hanyalah Sarah yang masih mendengkur di kasur busa tipis. Kamar pengap berukuran 3x3 meter, dan kecoa kecil yang melintas di dekat kakinya saat ia menurunkan kaki ke lantai ubin yang dingin. Arya mandi seadanya dengan gayung yang berlumut. Sabun mandinya pun sisa sabun batangan kecil yang tertinggal di kamar mandi umum kos-kosan itu. Ia menggosok tubuhnya kasar, mencoba menghilangkan rasa jijik terhadap nasibnya sendiri. Saat berpakaian, ia menyadari kemeja biru mudanya, satu-satunya yang layak pakai, memiliki noda kopi samar di bagian dada dan kerah yang sudah tidak kaku lagi. Ia mencoba merapikannya dengan tangan, tapi percuma. Ia terlihat lusuh. Sangat kontras dengan Citra, eksekutif muda sukses, yang selama ini ia bangun mati-matian di kantor. Sar, aku berangkat kerja. Kamu jangan boros. Sisa uang tinggal 20.000 buat makan siang kamu, pesan Arya dingin. Sarah hanya bergumam tidak jelas, menarik selimut tipis menutupi wajahnya, enggan menghadapi kenyataan hidup susah. Arya berjalan kaki keluar gang, sepatu pantofel mahalnya kini terkena cipratan lumpur sisa hujan semalam. Ia naik ojek online motor, bukan mobil seperti biasanya, menembus macetnya Jakarta. Angin dan debu jalanan menempel di wajahnya yang berminyak. Sesampainya di gedung kantor yang menjulang tinggi di kawasan Sudirman, Arya mencoba menegakkan bahu. Tenang, Arya, batinnya. Kamu masih manajer pemasaran. Kamu masih punya kuasa. Begitu gaji cair atau pinjaman kantor disetujui, semua ini akan berakhir. Ia melangkah masuk ke lobi, menempelkan kartu akses karyawan. Beb. Lampu indikator berubah hijau. Syukurlah, aksesnya belum dicabut. Namun, saat ia melangkah masuk ke lantai divisinya, suasana terasa berbeda. Biasanya, staf-staf junior akan menyapanya dengan hormat. Pagi, Pak Arya. Tapi hari ini, mereka menunduk, saling menyikut, dan berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Tatapan mereka bukan tatapan hormat, tapi campuran antara jijik dan geli. Arya mengerutkan kening. Apa karena bajunya yang kusut? Ia mempercepat langkah menuju ruangan pribadinya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat meja resepsionis divisi. Di sana, tertumpuk puluhan kotak nasi berwarna putih dengan pita biru yang cantik. Sani, resepsionis kantor, menatap Arya dengan wajah canggung. Pagi, Pak Arya. Pagi, San. Ini ada acara apa? Kok banyak nasi kotak? Tanya Arya, mencoba bersikap normal. Sani menelan ludah, terlihat takut. Itu kiriman syukuran, Pak. Dari Ibu Hana. Sudah dibagikan ke semua meja karyawan tadi pagi-pagi sekali. Jantung Arya berhenti berdetak sesaat. Hana? Mengirim makanan ke kantor? Arya menyambar salah satu kotak nasi itu. Di atas tutupnya, tertempel sebuah kartu ucapan yang dicetak rapi dengan desain bayi yang lucu. Arya membacanya, dan darahnya seketika surut dari wajahnya.
Syukuran kelahiran putra pertama kami, Langit. Mohon doa restu untuk putra kami. Dan mohon doanya juga untuk saya, Hana, agar kuat membesarkan Langit sebagai orang tua tunggal, single mom. Sayangnya, Ayah Langit, Bapak Arya yang terhormat, tidak bisa hadir mendampingi kelahiran maupun syukuran ini, karena beliau lebih memilih meninggalkan istrinya yang sedang pecah ketuban demi menemani mantan istrinya, Ibu Sarah, yang sedang sakit mak di RS Permata Bunda. Silakan dinikmati nasi kuningnya. Semoga rezeki kalian tidak seperti suami saya yang menelantarkan anak demi masa lalu. Salam, Hana, istri yang ditinggalkan saat melahirkan. Tangan Arya gemetar hebat, hingga kotak nasi itu jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Nasi kuning, ayam goreng, dan perkedel berserakan, sama seperti harga dirinya saat ini. Seluruh ruangan hening. Puluhan pasang mata menatapnya. Beberapa karyawan wanita terlihat menatapnya dengan pandangan menghakimi yang tajam. Gosip perselingkuhan adalah satu hal, tapi menelantarkan istri yang sedang melahirkan demi pelakor? Itu adalah dosa sosial yang tak termaafkan, terutama di lingkungan kantor yang mayoritas pekerjanya adalah wanita. Pak Arya, suara berat terdengar dari arah pintu ruangan direktur. Arya menoleh kaku. Pak Hendra, direktur utama, berdiri di sana dengan wajah merah pada menahan amarah. Di tangannya ada kotak nasi yang sama. Ke ruangan saya. Sekarang, bentak Pak Hendra. Arya berjalan gontai mengikuti bosnya, melewati lorong, Walk of Shame, di mana bisik-bisik karyawan kini terdengar jelas. Gila ya, tega banget. Padahal istrinya baik banget sering kirim kue. Ganteng-ganteng penyakit. Di dalam ruangan ber-AC dingin itu, Arya berdiri menunduk. Jelaskan, kata Pak Hendra singkat, melempar kartu ucapan dari nasi kotak itu ke atas meja. Pak, ini masalah rumah tangga saya. Istri saya sedang emosional pasca melahirkan, dia melebih-lebihkan. Arya mencoba membela diri. Masalah rumah tangga, potong Pak Hendra tajam. Kamu pikir saya peduli kamu mau tidur sama siapa? Yang saya pedulikan adalah integritas kamu. Pak Hendra membuka laptopnya, memutar layar ke arah Arya. Malam itu, tanggal 10. Kamu izin meninggalkan meeting strategi peluncuran produk baru. Kamu bilang ada klien S dari Surabaya yang datang mendadak dan sangat penting. Kamu bilang, demi masa depan perusahaan. Arya memucat. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Saya cek log kehadiran klien. Tidak ada klien bernama S dan berkat kartu ucapan, istri kamu ini, saya jadi tahu siapa S itu. Sarah? Mantan istrimu? Arya tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Kamu berbohong pada perusahaan, Arya. Kamu meninggalkan tanggung jawab vital di momen kritis perusahaan, hanya untuk urusan lendir. Kamu tahu akibatnya? Klien investor dari Singapura kecewa, karena presentasi kamu digantikan oleh asistenmu yang gagap. Kita kehilangan potensi kontrak 2 miliar. Pak, saya mohon maaf, beri saya kesempatan. Arya memohon, kakinya lemas. Tidak ada kesempatan bagi pembohong. Pak Hendra membuka laci, mengeluarkan sebuah amplop putih. Surat pemecatanmu. Efektif hari ini, tanpa pesangon, karena ini termasuk pelanggaran berat, manipulasi data kegiatan kerja dan mencemarkan nama baik perusahaan akibat skandal yang kamu bawa ke lingkungan kantor. Dunia Arya runtuh. Tanpa pesangon? Tanpa gaji bulan ini? Kemasi barang-barangmu. Saya beri waktu 15 menit. Dan jangan harap kamu bisa dapat referensi kerja yang bagus dari saya. Arya keluar dari ruangan Pak Hendra seperti mayat hidup. Tatapan sinis rekan-rekannya semakin menusuk. Ia masuk ke ruangannya sendiri, mengambil kardus bekas, dan mulai memasukkan barang-barang pribadinya. Foto, yang sudah tidak ada fotonya Hana, Muk, dan beberapa sertifikat penghargaan yang kini tak ada artinya. Hana benar-benar cerdas. Dia tidak perlu datang melabrak dan berteriak-teriak seperti wanita kampung. Dia cukup mengirim nasi kuning. Nasi kuning yang menghancurkan karir Arya dalam satu gigitan. Arya berjalan keluar gedung dengan langkah berat, membawa kardus di tangannya. Hujan rintik-rintik kembali turun, seolah alam semesta pun sedang menangisinya, atau menertawakannya. Dia berjalan menuju area parkir. Setidaknya dia masih punya mobil.
Meski bensinnya tipis, dia bisa tidur di mobil kalau diusir dari kosan. Namun, di depan mobil Honda CR-V hitam kebanggaannya, berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam. Wajah mereka garang. "Bapak Arya?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, ada apa ya?" tanya Arya waspada. "Kami dari pihak leasing. Kami mendapat perintah penarikan unit mobil ini karena adanya laporan dari pemegang hak fidusia, Ibu Hana Pratiwi, bahwa kendaraan ini dibawa tanpa izin oleh pihak yang tidak berhak, dan pembayaran cicilan bulan ini dibatalkan oleh beliau." "Apa? Ini mobil saya. Saya yang pakai. STNK dan BPKB atas nama Ibu Hana Pratiwi, Pak. Dan beliau sudah melapor ke kantor kami untuk stop bayar dan minta unit diamankan. Kuncinya mana?" Pria itu mengulurkan tangan. Nadanya tidak bisa dibantah. Arya ingin melawan, tapi melihat otot lengan pria itu, nyalinya ciut. Apalagi sekuriti kantor hanya menonton dari jauh, enggan membantu mantan manajer yang baru saja dipecat karena skandal. Dengan tangan gemetar, Arya menyerahkan kunci mobil itu. Simbol terakhir kesuksesannya. "Terima kasih. Silakan ambil barang pribadi di dalam mobil, kalau ada." Arya tidak punya apa-apa di dalam sana selain tisu dan sampah struktol. Dia mundur selangkah, menyaksikan mobil itu dinyalakan dan dibawa pergi menjauh. Kini, dia berdiri sendirian di trotoar Sudirman. Dipecat. Tanpa pesangon. Tanpa mobil. Saldo rekening nol. Reputasi hancur. Dan di rumah kos yang bau, seorang mantan istri yang manja sedang menunggunya membawa uang. Arya tertawa. Tawa yang mengerikan. Dia merogoh saku celananya, mengambil ponsel. Dia membuka blokir nomor Hana. Dia mengetik pesan dengan jari gemetar. Bukan pesan kemarahan, tapi pesan kekalahan. "Kamu menang, Han. Aku hancur. Puas kamu?" 5 menit kemudian, balasan masuk. Singkat. Padat. Menyakitkan. "Belum. Ini baru pemanasan, Mas. Nikmati nasi kuningnya ya. Itu resep spesial ibuku." Arya membanting ponselnya ke trotoar hingga layarnya retak. Tapi ponsel itu masih menyala, menampilkan foto wallpaper yang belum sempat ia ganti. Foto USG bayi mereka dulu. Bayi yang sekarang mungkin sedang tertawa dalam pelukan ibunya yang hangat, sementara ayahnya menjadi gelandangan di ibu kota. Arya memungut ponsel retak itu. Dia harus pulang ke Gang Mawar. Dia harus memberitahu Sarah bahwa pahlawan kini telah menjadi pecundang total. Dan Arya tahu, reaksi Sarah tidak akan selembut Hana saat dia sedang susah dulu. Arya menatap pintu kayu rapuh kamar kos nomor 4 itu dengan tatapan kosong. Di tangannya, hanya ada kantong plastik resek hitam berisi 2 bungkus nasi rames seharga 10 ribuan yang dibelinya di warung Tegal pinggir jalan. Dia tidak membawa pulang uang. Dia tidak membawa pulang mobil. Dia tidak membawa pulang harapan. Perlahan, Arya memutar gagang pintu. Di dalam, Sarah sedang duduk bersila di atas kasur tipis sambil mengikir kukunya. Wajahnya terlihat bosan setengah mati. Saat melihat Arya masuk, matanya langsung berbinar, mencari-cari sesuatu di tangan Arya. "Mana? Kamu bawa apa? Pizza? Atau sate Padang? Aku lapar banget." "Mas, makanan tadi pagi nggak enak. Bikin mual," cerocos Sarah tanpa melihat wajah Arya yang seperti mayat hidup. Arya melempar bungkusan nasi itu ke lantai, tepat di depan kaki Sarah. "Makan itu." Sarah memungut bungkusan itu dengan 2 jari, seolah memegang sampah. "Apa ini? Nasi rames? Mas, kamu bercanda ya? Aku lagi sakit lambung disuruh makan santan warteg jorok begini. Makan atau mati kelaparan." "Terserah kamu," jawab Arya dingin. Dia berjalan menuju sudut ruangan, melepas sepatunya yang penuh lumpur, lalu duduk memeluk lutut di lantai. "Mas, kamu kenapa sih?" Sarah mulai emosi. "Kamu dari kantor kan? Mana pinjamannya? Kita harus pindah dari sini hari ini juga. Aku udah nggak tahan sama bau got di depan." Arya mendongak. Matanya merah, sorotnya tajam dan penuh kebencian. "Kantor? Kantor yang mana, Sarah? Aku sudah tidak punya kantor." Sarah terdiam, kikir kuku di tangannya terjatuh. "Maksud kamu?" "Aku dipecat.
bisik Arya, namun terdengar seperti ledakan di telinga Sarah. Hana mengirim nasi kuning syukuran ke kantor. Dia menceritakan semuanya lewat kartu ucapan. Tentang aku yang meninggalkan dia melahirkan demi kamu. Bos besar marah. Aku dipecat tidak hormat. Tanpa pesangon. Apa? Sarah menjerit histeris. Dipecat? Terus kita makan apa? Belum selesai, potong Arya sambil tertawa sumbang. Mobil CR-V itu sudah ditarik leasing tadi siang. Hana membatalkan pembayaran dan melaporkan penggelapan unit. Jadi sekarang, Sarah sayang, aku resmi jadi pengangguran miskin tanpa kendaraan. Wajah Sarah pucat pasi. Dia menatap Arya seolah melihat hantu. Atau lebih tepatnya, melihat sampah tak berguna. Kamu nggak punya apa-apa lagi? Suara Sarah bergetar. Jadi aku kabur dari rumah sakit. Menahan sakit, cuma buat hidup gembel sama kamu. Gembel? Arya berdiri, emosinya memuncak. Aku jadi gembel gara-gara siapa? Gara-gara kamu, Sarah. Coba kalau malam itu aku nggak angkat telepon kamu. Coba kalau aku tetap nemenin Hana. Aku masih tidur di kasur empuk, punya gaji 2 digit, punya anak laki-laki. Jangan salahin aku dong. Sarah ikut berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Arya. Kamu yang mau datang. Kamu yang sok pahlawan. Kalau kamu laki-laki sejati, kamu pasti punya tabungan rahasia. Masa manajer nggak punya duit simpanan? Hana yang pegang semua. Dia istri yang pintar, nggak kayak kamu yang bisanya cuma ngabisin duit. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Arya. Sarah napasnya memburu. Berani-beraninya kamu bandingin aku sama wanita mandul itu. Dia nggak mandul. Dia sudah melahirkan anakku. Dan dia wanita yang 1000 kali lebih baik dari kamu. Arya memegang pipinya yang panas. Rasa cintanya pada Sarah yang tersisa, detik itu juga menguap hilang tak berbekas. Yang ada hanya penyesalan yang teramat dalam. Sarah menangis meraung-raung. Bukan tangis sedih, tapi tangis frustrasi. Mimpinya untuk kembali hidup enak bersama mantan suaminya hancur lebur. Malam itu, mereka tidur saling memunggungi di kasur sempit yang bau. Perut mereka keroncongan karena nasi rames yang tadi dibeli Arya, akhirnya basi tak tersentuh karena pertengkaran mereka. Nyamuk-nyamuk mulai berpesta, menggigiti kulit mereka yang dulu terawat, kini mulai kusam. Sementara itu, di kediaman Hana, suasana rumah sangat sibuk, tapi penuh dengan energi positif. Aroma rempah-rempah yang lezat memenuhi dapur. Bei Ijah dan 2 orang tetangga yang diperbantukan sedang sibuk membungkus nasi kotak. Hana sedang duduk di meja makan, memangku laptop sambil sesekali mengayun box bayi tempat langit tertidur lelap. Ponselnya terus berbunyi tingtung notifikasi pesanan. Ironisnya, aksi nasi kuning yang dia kirim ke kantor Arya bukan hanya menghancurkan karir suaminya, tapi juga menjadi marketing gratis yang luar biasa. Bu Hana, kata salah satu tetangga, ini pesanan dari PT. Megah Abadi nambah 50 box lagi buat makan siang besok. Katanya orang kantor sana suka banget sama ayam suirnya. Pedasnya nampol, kayak sindirannya. Hana tertawa kecil. Alhamdulillah, Bu. Rezeki langit. Ternyata, rasa nasi kuning buatan Hana yang memang enak, ditambah bumbu, drama, yang menyertainya, membuat catering Hana viral di grup WhatsApp karyawan-karyawan di area Sudirman. Banyak yang memesan karena penasaran, lalu ketagihan dengan rasanya. Dalam 2 hari, omzet catering Hana melonjak drastis. Uang mengalir masuk rekening pribadinya, rekening yang tidak akan pernah disentuh oleh Arya. Bei Ijah, tolong pastikan jatah makan siang untuk panti asuhan sudah dipisah ya. Itu nazar saya kalau Mas Arya berhasil dipecat, ujar Hana santai. Siap, Non. Sudah beres, jawab Bei Ijah semangat. Oh iya Non, tadi ada kurir nganter surat dari pengadilan agama. Hana menerima amplop coklat itu. Jadwal sidang perdana perceraian sudah keluar. Minggu depan. Dia menatap wajah langit. Sebentar lagi kita bebas sepenuhnya, Nak. Ayahmu sudah memilih jalannya sendiri. 3 hari kemudian. Kondisi di kamar kos Gang Mawar semakin memprihatinkan. Uang 20.000 terakhir sudah habis untuk beli air galon isi ulang dan mie instan. Hari ini,
Mereka benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Arya mencoba melamar kerja lewat aplikasi di ponselnya yang layarnya retak. Tapi belum ada panggilan. Lagi pula, berita pemecatannya karena skandal moral mungkin sudah menyebar di kalangan HRD industri sejenis. "Mas, aku lapar," rintih Sarah. Wajahnya kucel, rambutnya lepek. "Aku juga, Sar. Minum air putih aja yang banyak," jawab Arya lemah. Dia berbaring menatap langit-langit, energinya habis. "Jual HP kamu," kata Sarah tiba-tiba. "Ini retak, Sar. Paling laku 300.000. Terus aku cari kerja pakai apa?" tolak Arya. "Kamu kan punya tas-tas branded. Jual salah satu." Sarah gelagapan. "Sayanglah. Itu koleksi." "Sarah, kita mau mati kelaparan. Jual tasmu." Katanya itu Hermes? Chanel? Kalau dijual satu aja bisa buat kita hidup setahun. Arya membentak, lalu bangkit dan membuka lemari plastik tempat Sarah menyimpan tas-tas yang dibawanya dari rumah sakit. Arya menyambar sebuah tas hitam yang terlihat mewah. "Ini. Jual ini." "Jangan." Sarah mencoba merebutnya. Itu. "Apa?" "Itu KW Super, Mas. Bukan asli," teriak Sarah sambil menangis. "Aku beli di Mangga 2 cuma 500.000. Arya terdiam. Dia menjatuhkan tas itu. Dia mengambil tas lain yang berwarna merah. "Kalau yang ini?" "Itu juga KW." "Yang ini?" "KW juga." Arya terduduk lemas di lantai. Dia tertawa. Tawa orang gila. "Jadi selama ini, gaya hidup mewahmu di Instagram, foto-foto liburan, tas mahal, semuanya palsu." Sarah sesenggukan. "Suamiku yang kedua ninggalin hutang banyak, Mas. Aku harus pura-pura kaya biar nggak diremehin teman-teman sosialitaku. Aku pikir kalau aku balik sama kamu, aku bisa hidup enak lagi. Ternyata kamu juga zong." Arya memejamkan mata. Dia meninggalkan istri yang tulus, istri yang punya aset real, istri yang mandiri, demi seorang penipu yang hidup dalam gelembung kepalsuan. Karma itu nyata, dan karma itu datang secepat kilat. "Bereskan barangmu," kata Arya dingin. "Mau kemana?" "Kita diusir?" tanya Sarah ketakutan. Ibu kos memang sudah memberi peringatan karena Arya belum melunasi sisa sewa. "Kita jual apa saja yang bisa dijual. Jam tanganku, baju-baju layak pakai. Kita ke pasar loak." Setelah itu, Arya menghela napas panjang. "Kita cari kontrakan petak di pinggiran kota yang lebih murah. Dan mulai besok, kamu harus kerja." "Kerja? Aku? Kerja apa?" Sarah melotot. "Jadi tukang cuci gosok, jadi pelayan warteg. Terserah. Aku nggak sanggup kasih makan kamu kalau kamu cuma diam di kamar." "Aku nggak mau. Tanganku nanti kasar." "Kalau gitu silakan pergi. Cari laki-laki bodoh lain yang mau nampung kamu." Sarah terdiam. Dia tidak punya pilihan. Dia terjebak. Sore itu, pemandangan menyedihkan terlihat di pasar loak Jatinegara. Seorang pria yang dulunya manajer berdasi, kini menggelar lapak kecil beralaskan koran. Dia menjajakan jam tangan bekas, sepatu kulit yang sudah berlumpur, dan beberapa kemeja. Di sampingnya, seorang wanita cantik namun kumal duduk cemberut, menjaga tumpukan baju bekas. "Sepatunya, Pak, Bu, merek asli, murah saja buat makan," tawar Arya dengan suara serak. Dari kejauhan, sebuah mobil MPV mewah melintas pelan karena macet. Kaca jendela belakang terbuka sedikit. Di dalam mobil itu, Hana sedang menyusui langit. Dia baru saja pulang dari meeting dengan vendor packaging cateringnya. Matanya tak sengaja menangkap sosok pria di pinggir jalan itu. Hana menyipitkan mata. Dia mengenali kemeja biru muda yang dipakai pria itu, kemeja yang dulu dia belikan saat ulang tahun Arya 2 tahun lalu. Arya melihat mobil itu. Mata mereka bertemu selama 2 detik. Hana tidak menunjukkan ekspresi sedih atau senang. Wajahnya datar. Dia hanya menaikkan kaca jendela mobilnya perlahan, menutup pemandangan menyedihkan itu dari hidupnya, lalu menyuruh supir melaju. Arya terpaku. Hatinya hancur berkeping-keping melihat Hana yang terlihat begitu bersinar, bersih,
dan bahagia di dalam mobil nyaman itu. "Siapa yang kamu liatin?" tanya Sarah ketus. "Masa depanku yang sudah kubuang," gumam Arya, air matanya menetes jatuh ke atas sepatu bekas yang sedang dia lep. 1 bulan telah berlalu sejak Arya dan Sarah terlempar dari kehidupan nyaman mereka. Waktu berjalan begitu lambat bagi mereka yang menderita. Kini, mereka tinggal di sebuah kontrakan petak semi-permanen di bantaran kali yang keruh, di pinggiran Jakarta Timur. Dindingnya terbuat dari triplek bekas yang sudah lapuk. Atapnya seng berkarat yang bocor di sana-sini jika hujan turun. Sewanya murah, hanya 300.000 per bulan, tapi bagi Arya saat ini, jumlah itu terasa seperti utang negara. Pukul 5 pagi, Arya sudah bangun. Bukan untuk bersiap memimpin rapat, melainkan untuk berjalan kaki 3 kilometer menuju pasar induk. Mantan manajer pemasaran itu kini bekerja sebagai kuli panggul harian lepas. Tubuhnya yang dulu tegap dan bersih, kini kurus kering dan berotot kawat karena kerja paksa. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Tangannya yang dulu hanya memegang pena dan setir mobil, kini kapalan, kasar, dan penuh luka gores akibat memanggul peti-peti sayur yang beratnya puluhan kilo. "Awas, minggir woi, lelet banget sih lu," bentak seorang mandor pasar, menendang betis Arya. "Iya, bang. Maaf," gumam Arya, menunduk dalam. Harga dirinya sudah lama mati. Dia hanya butuh uang. Hari ini dia harus membawa pulang minimal 50.000 rupiah. Sepanjang hari dia mengangkut karung bawang, peti kol, dan keranjang cabai. Keringat membanjiri kaos partai lusuh yang dia pungut dari jemuran orang. Baunya apek, bercampur bau bawang dan sampah pasar. Menjelang sore, Arya menerima upahnya. 35.000 rupiah. Hanya segitu karena pasar sedang sepi. Arya menatap 3 lembar uang puluhan ribu dan 1 lembar 5 ribuan itu dengan mata nanar. Cuma cukup buat beli nasi bungkus 2 dan obat warung buat Sarah. Batinnya perih. Dia berjalan pulang dengan langkah gontai. Punggungnya terasa mau patah. Kakinya lecet karena memakai sandal jepit tipis. Sepatu pantofelnya sudah jebol seminggu lalu. Sesampainya di kontrakan petak itu, Arya disambut oleh suara erangan kesakitan dari dalam. "Arg, Mas, sakit." Arya membuka pintu triplek itu. Bau lembab dan bau muntahan menyengat hidung. Sarah terbaring meringkuk di atas tumpukan kardus yang dilapisi kain sarung kumal. Wajahnya pucat seperti kertas, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Penyakit lambung Sarah kambuh parah. Pola makan yang tidak teratur, stres berat, dan konsumsi makanan murah yang penuh micin dan pedas membuat lambungnya meradang. Ditambah lagi, kebersihan lingkungan yang buruk membuat dia terkena diare akut. "Kamu udah pulang?" Sarah bertanya lirih. Suaranya serak. "Aku muntah lagi, Mas. Ada darahnya sedikit. Perutku melilit banget. Ayo ke dokter, Mas. Aku nggak kuat." Arya duduk di sampingnya, mengusap dahi Sarah yang berkeringat dingin. Dulu, dia akan langsung membopong Sarah ke mobil dan memacu kendaraan ke UGD rumah sakit terbaik. Sekarang, dia hanya bisa menyodorkan sebotol air mineral hangat. "Minum dulu, Sar." "Aku nggak butuh minum. Aku butuh obat. Butuh dokter." Sarah menepis botol itu hingga tumpah membasahi kardus alas tidur mereka. "Mana uangmu? Kamu kerja seharian dapat apa?" "Cuma dapat 35.000, Sar," bentak Arya, emosinya terpancing. "Obat dokter itu ratusan ribu. Kamu pikir gampang cari duit? Terus aku dibiarin mati? Kamu jahat. Mas, kamu janji mau nanggung hidupku." Sarah menangis histeris, memegangi perutnya yang kram. "Ini aku beliin obat mak di warung. Minum ini dulu." Arya menyodorkan strip obat berwarna hijau yang harganya 2.000 rupiah. "Aku nggak mempan pakai obat warung. Lambungku sensitif." Dok, dok, dok. Pintu triplek digedor keras dari luar. Jantung Arya mencelos. Itu suara Babeh Rojak, pemilik kontrakan. "Arya, keluar lu." Arya gemetar. Dia membuka pintu. Babeh Rojak berdiri di sana dengan wajah garang, ditemani 2 orang pemuda kampung. "Udah tanggal berapa ini? Hah? Lu nunggak 2 minggu. Alesan mulu lu tong," sembur Babeh Rojak.
"Beh, tolong Beh. Istri saya lagi sakit parah. Kasih waktu 3 hari lagi, saya janji lunasin." Arya memohon, bahkan hendak berlutut. "Halah, lagu lama. Tiap ditagih alesan bini sakit. Gue juga butuh duit buat muter modal. Udah, gue nggak mau tahu. Kosongin sekarang juga. Ada yang mau ngisi dan bayar cash hari ini." "Tapi Beh, udah sore, mau malam kemana kami harus pergi?" "Bodoh amat. Mau ke kolong jembatan kek? Mau ke laut kek? Angkut barang-barangnya, wai," perintah Babeh Rojak pada anak buahnya. "Jangan!" teriak Sarah dari dalam saat melihat orang asing masuk dan mulai menendang barang-barang mereka keluar. Dalam hitungan menit, drama pengusiran itu terjadi. Tas-tas berisi baju bekas mereka dilempar ke tanah becek di depan pintu. Panci rice kuker penyok, ember, dan gayung dilempar menyusul. Tetangga-tetangga kontrakan keluar menonton. Tidak ada simpati di mata mereka. Di lingkungan kumuh ini, hukum rimba berlaku. Siapa yang tidak punya uang, dia tersingkir. Arya memapa Sarah yang lemas keluar dari pintu. Sarah menangis tersedu-sedu, menahan sakit fisik dan sakit hati karena dipermalukan. "Pergi lu, jangan balik lagi kalau nggak bawa duit." Babeh Rojak membanting pintu dan menggemboknya. Langit Jakarta mulai gelap. Awan hitam menggantung rendah, seolah mengejek nasib mereka. "Mas, kita mau tidur di mana?" tanya Sarah di sela isak tangisnya. Tubuhnya menggigil kedinginan. Arya menatap sekeliling. Tidak ada tempat. Tidak ada harapan. "Kita jalan ke arah ruko-ruko di jalan raya. Biasanya ada teras toko yang lebar," jawab Arya, menahan air matanya sendiri. Mereka berjalan tertatih-tatih. Arya memanggul satu tas besar di punggung, tangan kirinya menjinjing tas plastik, tangan kanannya memapa Sarah. Mereka tampak persis seperti gelandangan yang dulu sering Arya lihat dengan jijik dari balik kaca mobil mewahnya. "Ya Tuhan, inikah rasanya? Inikah balasanmu, Han?" batin Arya menjerit. 1 jam berjalan, Sarah akhirnya ambruk. Dia tidak kuat lagi. Kakinya lemas. "Aku nggak kuat jalan lagi, Mas, perutku sakit banget." Mereka berhenti di depan sebuah ruko kosong yang bertuliskan, "Disewakan." Terasnya cukup lebar dan keramiknya masih utuh, meski berdebu tebal. Ada sedikit atap yang melindungi dari angin. "Kita istirahat di sini," kata Arya. Dia menggelar beberapa lembar koran bekas yang dia temukan di tong sampah. Dia menyuruh Sarah berbaring. Arya menjadikan tas baju sebagai bantal untuk Sarah. Dia menyelimuti Sarah dengan satu-satunya jaket yang dia punya. Sarah terus merintih. Wajahnya semakin pucat di bawah sorotan lampu jalan Merkuri yang kuning suram. "Sakit, Mas, sakit." Arya duduk memeluk lutut di samping Sarah. Perutnya sendiri melilit karena lapar, tapi rasa putus asa lebih mendominasi. Dia merogoh saku, menghitung sisa uang. Tinggal 30.000. Dia melihat ke seberang jalan. Ada sebuah restoran Padang yang ramai pengunjung. Aroma rendang dan ayam bakar tercium sampai ke tempat mereka, menyiksa indera penciuman. Dulu, Arya bisa memesan semua menu di sana tanpa melihat harga. Sekarang, dia hanya bisa menelan ludah. Tiba-tiba, sebuah mobil Pajero Sport putih berhenti di depan restoran itu. Seorang wanita turun dari pintu pengemudi. Wanita itu mengenakan pakaian kerja yang elegan, hijab yang rapi, dan wajah yang berseri-seri. Dia menggendong seorang bayi mungil yang lucu. Arya menyipitkan mata. Jantungnya berhenti berdetak. Itu Hana. Dan di samping Hana, seorang pria parubaya yang terlihat berwibawa, pengacara Hana, turun membukakan pintu. Mereka tertawa, tampak bahagia. Hana mencium pipi bayi langit sebelum masuk ke dalam restoran yang sejuk itu. Pemandangan itu bagaikan pisau yang menghunjam dada Arya. Hana terlihat begitu cantik. Lebih cantik daripada saat menjadi istrinya dulu. Aura kesuksesan dan kebebasan memancar darinya. Tidak ada gurat kesedihan. Istri yang dia buang, kini menjadi berlian yang berkilau. Sementara dirinya, duduk di emperan toko, menjaga gundik yang sakit-sakitan, bau, kotor, dan kelaparan. "Lihat itu, Sar," bisik Arya parau, menunjuk ke arah restoran. Sarah membuka matanya yang sayu,
mengikuti arah telunjuk Arya. Dia melihat Hana duduk di dekat jendela kaca restoran, sedang menyuapi bayi. Pelayan meletakkan piring-piring makanan lezat di meja mereka. Air mata Sarah menetes. Bukan air mata pertobatan, tapi air mata iri dengki yang bercampur dengan penyesalan akan kebodohannya sendiri. Dia makan enak, lirih Sarah. Sedangkan aku mau mati. Arya tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menangis dalam diam. Tiba-tiba Sarah mencengkeram lengan Arya kuat-kuat. Kuku-kukunya menancap di kulit Arya. Mas, sakit. Perutku. Sakit banget. Sarah menjerit tertahan. Tubuhnya kejang. Darah segar keluar dari mulut Sarah, membasahi koran alas tidurnya. Sarah. Sarah. Arya panik setengah mati. Tahan, Sar. Ya Allah. Sarah muntah darah lagi. Kali ini lebih banyak. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Matanya melotot menahan sakit yang tak tertahankan. Lambungnya mungkin sudah mengalami pendarahan hebat. Mas, tolong, aku nggak mau mati. Bisik Sarah, napasnya tersengal-sengal pendek. Arya kalut. Dia berdiri, berlari ke tengah jalan, mencoba menghentikan mobil yang lewat. Tolong. Tolong istri saya. Tolong, teriak Arya sambil melambaikan tangan. Tapi mobil-mobil itu hanya membunyikan klakson dan melaju kencang. Takut melihat sosok pria kumal yang berteriak-teriak di malam hari. Mereka pikir dia orang gila atau begal. Arya berlari kembali ke arah Sarah. Sarah sudah lemas, matanya mulai menutup. Sar, jangan tidur. Bangun, Sar. Arya menepuk-nepuk pipi Sarah. Tidak ada respon. Napas Sarah sangat lemah. Di seberang sana, di balik kaca restoran yang terang benderang, Hana sedang tertawa renyah menanggapi candaan lawan bicaranya. Kontras yang begitu kejam. Arya tahu, dia harus melakukan sesuatu yang akan menghancurkan sisa harga dirinya yang terakhir. Dia tidak punya pilihan. Dia harus menyeberang jalan itu. Dia harus masuk ke restoran itu. Dia harus mengemis di kaki Hana. Tunggu sebentar, Sar. Bertahanlah, bisik Arya. Dengan kaki gemetar, Arya melangkah menyeberang jalan, menuju cahaya terang yang memisahkan neraka tempatnya berpijak dengan surga tempat Hana berada. Dia akan menjadi pengemis untuk wanita yang dulu dia campakan. Lonceng pintu kaca restoran pada mewah itu berdenting halus saat Arya mendorongnya. Namun, langkahnya langsung terhenti oleh lengan kekar seorang satpam berseragam safari hitam. Woi, berhenti. Mau ngapain lu? Hardik satpam itu sambil menutup hidung. Bau keringat, bau pasar, dan bau apek yang menguar dari tubuh Arya memang sangat menyengat. Kontras dengan aroma pendingin ruangan yang wangi lavender. Pak, tolong saya mau ketemu ibu itu. Arya menunjuk ke arah meja di dekat jendela, tempat Hana duduk membelakangi pintu. Suaranya serak dan gemetar. Halah, modus. Gembel nggak boleh masuk. Ini restoran mahal, nanti tamu lain jijik. Pergi sana minta-minta di lampu merah. Satpam itu mendorong dada Arya kasar, hingga ia terhuyung ke belakang. Saya bukan gembel. Itu istri saya. Tolong Pak, ini darurat. Arya berteriak putus asa. Teriakan itu cukup keras hingga memecah dengung percakapan santai para pengunjung restoran. Beberapa tamu menoleh. Sendok dan garpu berdenting berhenti. Suasana menjadi hening. Hana, yang sedang mengelap mulut langit dengan tisu, terhenti gerakannya. Ia mengenal suara itu. Suara yang dulu selalu menyapanya saat bangun tidur. Suara yang dulu menjadi musik terindah di telinganya, namun kini terdengar seperti gesekan paku di papan tulis. Hana menoleh perlahan. Matanya bertemu dengan sosok pria kumal di pintu masuk yang sedang bergulat dengan satpam. Rambutnya acak-acakan, wajahnya hitam terbakar matahari, matanya merah bengkak, dan kemeja biru mudanya, kemeja kesayangan Arya, sudah berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan penuh noda. Itu Arya, suaminya. Ayah dari anak yang sedang digendongnya. Bu Hana? Pak Rizal, pengacara Hana, ikut menoleh. Apa itu? Hana menghela napas panjang. Ia menyerahkan langit ke gendongan Pak Rizal. Tolong pegang langit sebentar, Pak. Ada sampah yang harus saya urus.
Hana berdiri. Dia merapikan blazernya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Dengan langkah anggun dan tenang, sepatu hak tingginya berdetak berirama di atas lantai marmer. Tak, tak, tak. Suara yang mengintimidasi. Dia berjalan mendekati pintu masuk. Satpam yang melihat Hana mendekat langsung membungkuk hormat. "Maaf Bu Hana, ini ada gelandangan maksa masuk," ngakunya suami ibu. "Biar saya seret keluar," kata satpam itu panik. Hana mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar satpam itu berhenti. "Biarkan dia bicara, Pak," kata Hana dingin. Satpam itu melepaskan cengkeramannya. Arya jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia mendongak, menatap Hana yang berdiri menjulang di hadapannya seperti raksasa. Dulu, Arya yang selalu berdiri tegak sementara Hana menunduk patuh. Kini, rodanya berputar 180 derajat. "Han?" Suara Arya tercekat. Dia ingin meraih ujung celana panjang Hana, tapi dia sadar tangannya terlalu kotor. Dia menarik tangannya kembali. "Mau apa kamu kesini?" tanya Hana datar. Tidak ada emosi. Wajahnya seperti tembok es. "Mau pamer kalau kamu sudah bahagia sama mantan istrimu." "Tolong, Han." Arya mulai menangis. Air matanya membuat jalur bersih di pipinya yang berdebu. "Sarah. Sarah sekarat, Han." Hana mengangkat alis sebelah. Lalu, dia muntah darah. Lambungnya pecah kayaknya. "Kami diusir dari kontrakan. Kami tidur di emperan ruko kosong di seberang jalan. Dia nggak sadarkan diri sekarang. Tolong, pinjami aku uang buat bawa dia ke UGD. Aku mohon, Han. Demi Tuhan, nyawa manusia." Arya bersujud. Dia mencium sepatu Hana. Di depan puluhan pengunjung restoran. Di depan mantan rekan kerjanya yang mungkin sedang makan di sana. Dia membuang sisa harga dirinya ke tong sampah. "Aku akan lakuin apa aja. Aku jadi budakmu. Aku jadi tukang kebunmu. Asal tolongin Sarah sekarang. Dia bisa mati kalau nggak ditolong." Hana menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Hatinya bergejolak. Ada rasa puas melihat pengkhianat ini hancur. Ada rasa benci yang membara mengingat malam dia melahirkan sendirian. "Ingat malam itu, Arya?" tanya Hana pelan, tapi menusuk. "Malam saat air ketubanku pecah? Saat aku meneleponmu dan kamu bilang, 'Jangan ganggu'? Saat itu aku dan anakmu juga bertaruh nyawa. Apa kamu peduli?" Arya terisak semakin keras. "Aku salah, Han. Aku binatang. Aku iblis. Tapi tolong jangan biarkan Sarah mati karena dosaku. Hukum aku, Han, tapi tolong dia." Suasana restoran hening mencekam. Semua mata tertuju pada drama kehidupan nyata yang lebih menyedihkan dari sinetron itu. Hana diam sejenak. Dia menatap ke seberang jalan, ke arah ruko gelap di mana Sarah mungkin sedang meregang nyawa. Hana bukan wanita jahat. Dia seorang ibu. Naluri keibuannya membuatnya tidak tega membiarkan nyawa melayang. Bahkan jika nyawa itu milik wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Tapi dia juga bukan wanita bodoh yang akan luluh begitu saja. Hana membuka tas brandednya. Dia tidak mengeluarkan dompet. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia menekan angka 119. "Halo, ambulans? Saya mau lapor ada warga sakit kritis, muntah darah, suspek pendarahan lambung. Lokasi di depan ruko Merpati, Jalan Raya Bogor KM 20. Iya, pasien tidak sadarkan diri. Tolong segera." Hana menutup telepon. Dia menatap Arya lagi. Ambulans sedang jalan. Mereka akan bawa Sarah ke RSUD terdekat. Fasilitas BPJS Kesehatan kelas 3. Tapi aku nggak punya uang buat tebus obat atau biaya pendaftaran. Han, BPJS Sarah nunggak setahun? Arya meratap. Hana mendengus. Dia mengeluarkan dompetnya. Mengambil beberapa lembar uang merah. 1 juta rupiah. Dia menjatuhkan uang itu ke lantai, tepat di depan wajah Arya. Bukan memberikannya ke tangan, tapi menjatuhkannya. Seperti memberi makan pengemis. "Ambil," perintah Hana. "Ini uang zakat mal saya bulan ini. Kebetulan saya sedang cari orang fakir miskin yang berhak menerimanya. Dan sepertinya,
Kamu dan Sarah sudah memenuhi syarat sebagai kaum duafa. Kata-kata, fakir miskin, dan duafa, menghantam dada Arya lebih keras daripada pukulan fisik. Istrinya memberinya uang bukan sebagai suami, tapi sebagai objek sedekah. Gunakan uang itu untuk urus administrasi awal. Sisanya, urus sendiri. Kamu laki-laki kan? Punya tangan, punya kaki. Bekerjalah lebih keras. Jangan cuma bisa mengemis pada wanita yang kamu campakkan. Arya memungut lembaran uang itu dengan tangan gemetar. Rasa malunya sudah tak terukur. Tapi rasa leganya karena bisa menyelamatkan Sarah juga besar. Terima kasih, Han. Terima kasih. Ucap Arya berulang-ulang sambil mundur perlahan. Satu hal lagi, Arya, panggil Hana saat Arya hendak berbalik. Arya berhenti, berharap ada setitik harapan rujuk. Hana menatapnya tajam. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depan langit. Aku tidak mau anakku tahu kalau ayahnya adalah pecundang yang tidak punya harga diri. Bagi langit, ayahnya sudah meninggal. Hana berbalik badan, kembali berjalan menuju mejanya tanpa menoleh lagi. Arya berdiri mematung sejenak, lalu berlari keluar restoran, menyeberang jalan menuju ruko gelap itu. Sirine ambulans membelah malam. Petugas medis mengangkat tubuh Sarah yang lemas ke atas tandu. Sarah sudah sadar tapi sangat lemah. Infus dipasang di tangannya. Arya ikut naik ke dalam ambulans. Dia menggenggam tangan Sarah yang dingin. Mas. Bisik Sarah lemah. Siapa yang bayar? Hana. Jawab Arya lirih, menunduk. Sarah terdiam. Air mata menetes dari sudut matanya. Bahkan di saat dia sekarat, wanita yang dia rebut suaminya itulah yang menyelamatkan nyawanya. Rasa malu itu kini menyelimuti mereka berdua. Di rumah sakit daerah, Sarah langsung masuk IGD. Dokter mengatakan dia mengalami tukak lambung akut dan dehidrasi berat. Kalau terlambat 1 jam saja, nyawanya mungkin tidak tertolong. Arya duduk di ruang tunggu yang penuh sesak dengan keluarga pasien lain. Dia menggenggam sisa uang kembalian dari 1 juta yang diberi Hana tadi. Tinggal 600.000 setelah bayar pendaftaran dan beli obat yang tidak ditanggung. Dia selamat hari ini, tapi besok, lusa, ponsel retak di sakunya bergetar. Sebuah notifikasi berita online muncul. Arya iseng membukanya. Judul berita, kisah inspiratif, Hana Pratiwi, single mom sukses yang cateringnya viral, akan membuka cabang ke-3 bulan depan. Di berita itu ada foto Hana sedang tersenyum sambil menggunting pita, didampingi Pak Rizal dan beberapa investor. Dia terlihat bersinar. Arya membaca artikel itu. Di paragraf terakhir tertulis, kunci sukses saya adalah membuang hal-hal toksik dari hidup saya. Ketika kita melepaskan beban yang tidak perlu, kita bisa terbang lebih tinggi, ujar Hana saat diwawancarai. Arya mematikan layar ponselnya. Beban toksik itu adalah dirinya. Dia menyandarkan kepala ke dinding rumah sakit yang dingin. Dia menyadari satu hal yang paling menyakitkan, Hana tidak membencinya lagi. Hana sudah sampai di tahap tidak peduli. Hana sudah move on sepenuhnya. Dan itulah hukuman terberat. Bagi Arya. Diabaikan dan dianggap tidak ada oleh orang yang dulu sangat mencintainya. Tiba-tiba, seorang perawat memanggilnya. Keluarga Ibu Sarah? Ya, Sus. Pasien sudah stabil. Tapi butuh rawat inap minimal 3 hari. Dan, ada yang ingin dibicarakan pasien dengan Bapak. Arya masuk ke ruang rawat inap kelas 3 yang pengap, berisi 8 tempat tidur. Sarah terbaring di pojok. Arya mendekat. Gimana Sar? Udah enakan? Sarah menatap Arya lekat-lekat. Tatapannya berbeda. Tidak ada lagi manja, tidak ada lagi marah. Hanya ada kehampaan. Mas, panggil Sarah pelan. Ya. Setelah aku sembuh, kita pisah saja ya. Arya terbelalak. Maksud kamu? Sar, aku udah lakuin segalanya buat kamu. Aku udah ngemis di kaki Hana buat kamu. Justru itu, Mas, potong Sarah. Aku lihat semuanya tadi. Kamu nyebrang, kamu sujud. Dan aku sadar, kita ini sama-sama parasit yang saling menghancurkan. Kalau kita terus sama-sama, kita bakal mati jadi gembel berdua. Tapi Sar, aku cinta kamu.
Cinta nggak bisa dimakan, Mas. Dulu aku mau balik sama kamu karena aku pikir kamu kaya. Sekarang, kamu lebih miskin dari pengemis. Aku nggak bisa hidup begini. Aku mau pulang ke kampung orang tuaku di Jawa. Mau jadi buruh tani atau apa terserah, yang penting gak hidup di jalanan Jakarta sama kamu. Kamu ninggalin aku? Setelah aku korbankan anak istriku demi kamu? Arya mulai emosi, suaranya meninggi. Gak ada yang minta kamu berkorban, Mas. Itu pilihan bodohmu sendiri. Jangan bawa-bawa aku. Sarah memalingkan wajah. Pergilah, Mas. Uang sisa dari Hana itu bagi 2. Kamu ambil separuh, aku separuh buat ongkos pulang kampung nanti. Arya mundur selangkah. Kakinya lemas. Diusir oleh istri sah. Dipecat dari kantor. Dibuang oleh selingkuhan. 5 tahun kemudian. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak bisa disuap, tidak bisa diputar ulang, dan selalu memberikan setiap orang apa yang pantas mereka dapatkan pada akhirnya. Jakarta sore itu tampak megah. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 di kawasan Kuningan, lampu kristal berkilauan menyoroti ratusan tamu undangan yang berpakaian elegan. Di atas panggung, berdiri seorang wanita yang pesonanya memukau siapa saja yang memandang. Mengenakan gaun sutra berwarna champagne yang sopan namun mewah, Hana Pratiwi memegang mikrofon dengan percaya diri. Penghargaan, Woman Entrepreneur of the Year, ini saya persembahkan untuk inspirasi terbesar dalam hidup saya. Suara Hana terdengar jernih dan berwibawa. Anak semata wayang saya, Langit Pratiwi. Tepuk tangan gemuruh membahana. Di barisan depan, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan setelan jas mini yang rapi bertepuk tangan heboh. Wajahnya tampan, matanya bulat cerdas, jiplakan wajah ayahnya, namun dengan sorot mata yang penuh kasih sayang seperti ibunya. Di samping Langit, duduk seorang pria matang berkacamata, Dr. Adrian, dokter spesialis anak yang selama 2 tahun ini menjadi sahabat sekaligus pendamping setia Hana. Dia mengusap kepala Langit dengan bangga. Hana tersenyum dari atas panggung. Bisnis catering, dapur Bu Hana, kini telah bertransformasi menjadi perusahaan food beverage raksasa dengan belasan cabang restoran dan pabrik makanan beku yang diekspor ke luar negeri. Dia bukan lagi wanita yang menangis di lantai rumah sakit umum. Dia adalah ratu di kerajaannya sendiri. Sementara itu, di parkiran basement hotel yang sama. Udaranya pengap, berbau asap knalpot dan bensin. Seorang pria kurus dengan rompi hijau lusuh sedang duduk di atas jok motor bebek tua yang joknya sudah diselotip lakban hitam. Pria itu melepas helmnya yang bau apek. Rambutnya sudah memutih di sana-sini, padahal usianya baru menginjak awal 40-an. Wajahnya keriput, kulitnya kasar dan hitam karena terpaan matahari jalanan setiap hari. Ada bekas luka di pelipisnya, sisa kecelakaan ringan saat mengantar penumpang bulan lalu yang tidak mampu ia obati dengan layak. Itu Arya. Mantan manajer pemasaran yang dulu perlente itu, kini menggantungkan hidupnya dari sisa-sisa remah jalanan sebagai pengemudi ojek online. Ponsel retaknya berbunyi. Notifikasi orderan masuk. Jemput, lobi utama Hotel Grand Kempinski. Tujuan, Stasiun Tebet. Tarif, Rp15.000. Arya menghela napas berat. Punggungnya encok. Tapi dia butuh uang itu untuk bayar sewa kamar petak yang bocor dan makan malam nanti. Sarah sudah lama pergi, menikah lagi dengan juragan tanah di kampungnya, meninggalkan Arya membusuk sendirian di Jakarta dalam penyesalan yang tak berujung. Arya menyalakan mesin motornya yang batuk-batuk, lalu melaju perlahan menuju lobi utama hotel. Saat dia sampai di lobi yang berkilauan, dia merasa minder. Mobil-mobil mewah berjejer. Alphard, Mercy, BMW. Motor bututnya terlihat seperti noda kotor di atas lantai keramik lobi yang mengkilap. Minggir, Pak. Ojol tunggu di pos samping. Jangan di lobi utama, Hardik Security Hotel. Maaf Pak, penumpangnya tag lokasi di sini, jawab Arya dengan suara parau. Saat Arya sedang berdebat kecil dengan security, pintu kaca otomatis hotel terbuka lebar. Sekelompok orang keluar. Cahaya kamera wartawan berkilatan. Arya menoleh. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Waktu seolah membeku. Di sana, dikawal oleh beberapa asisten, berjalan wanita itu. Hana. Dia terlihat begitu cantik, anggun,
dan tak terjangkau. Jauh berbeda dengan Hana yang dulu dia kenal berdaster di rumah. Hana yang ini bersinar seperti berlian yang sudah diasah sempurna. Dan di samping Hana, seorang pria gagah menggandeng tangan seorang anak kecil. Anak itu, Arya memicingkan mata. Anak itu sangat mirip dengannya saat kecil. Hidungnya, bentuk wajahnya. Langit, bisik Arya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Itu anaknya. Darah dagingnya. Anak yang dia tinggalkan saat proses kelahirannya demi wanita lain. Anak yang tidak pernah dia azani, tidak pernah dia gendong, dan tidak pernah dia nafkahi sepeser pun. Tanpa sadar, Arya turun dari motornya. Kakinya melangkah sendiri mendekati kerumunan itu, mengabaikan teriakan security dan penumpangnya yang baru datang. "Hana," panggil Arya. Suaranya lemah, tertelan hiruk-pikuk. Dia mencoba lebih keras. "Hana?" Hana berhenti berjalan. Dia mendengar suara itu. Suara dari masa lalu yang sudah dia kubur dalam-dalam. Hana menoleh. Matanya menyapu area parkir dan berhenti pada sosok pria tua, kumal, dengan jaket ojol yang berdiri di dekat pilar. Hana tidak terkejut. Dia tidak marah. Dia hanya menatapnya dengan pandangan datar. Kosong. Seolah melihat orang asing yang tidak penting. Langit, yang merasakan ibunya berhenti, ikut mendongak. "Kenapa, Bunda?" "Nggak apa-apa, sayang. Cuma ada orang lihatin kita," jawab Hana lembut. Arya nekat. Dia menerobos barikade security. "Hana, ini aku, Arya." Hana memberi kode pada pengawalnya untuk membiarkan pria itu mendekat, tapi tetap menjaga jarak aman. Arya berdiri 3 meter di depan Hana. Bau keringat dan debu jalanan menguar darinya, kontras dengan wangi parfum mahal Hana. "Mas." Sapa Hana singkat. Nadanya sopan, tapi dingin seperti es. "Hana, kamu sukses banget sekarang." Arya tergagap. Matanya berkaca-kaca. Dia menatap langit yang bersembunyi di balik kaki Adrian. Itu langit kan? "Anakku." Arya berlutut, mensejajarkan tingginya dengan langit. Dia mengulurkan tangan yang kotor dan kapalan. "Halo, langit ini Papa." "Nak." "Papa Arya." Langit mengerutkan kening. Dia tidak takut, tapi bingung. Anak pintar itu menatap ibunya, lalu menatap pria asing di depannya. Lalu, dengan polos langit berkata, "Om siapa?" "Papa aku kan ini." Langit memeluk kaki Dokter Adrian erat-erat. "Jeb." Kalimat polos itu menghunjam jantung Arya lebih dalam daripada belati manapun. Lebih sakit daripada saat dia dipecat, lebih sakit daripada saat dia diusir dari kontrakan. Ditolak oleh anak kandung sendiri. Adrian tersenyum canggung, lalu mengusap punggung Langit. "SSTT, Langit sayang. Om ini, kenalan lama Bunda." Arya menatap Hana dengan tatapan memohon. "Han, tolong bilang sama dia. Aku ayah kandungnya. Biarkan aku peluk dia sekali saja." "Sekali saja, Han. Seumur hidup aku belum pernah sentuh dia." Hana menatap Arya lekat-lekat. "Seorang ayah itu hadir, Arya. Bukan sekadar menyumbang sperma lalu pergi saat badai datang," ucap Hana pelan namun tegas. "Aku tahu aku salah. Aku nyesel seumur hidupku. Han, aku hidup kayak neraka 5 tahun ini. Apa itu belum cukup menebus dosaku?" Arya menangis, air matanya membasahi pipinya yang kotor. Hana menggeleng pelan. "Ini bukan tentang penebusan dosa, Mas. Ini tentang konsekuensi. Kamu memilih pergi malam itu. Dan malam itu, kamu kehilangan hakmu untuk dipanggil ayah. Posisi itu sakral, dan kamu membuangnya ke tempat sampah demi nafsumu." Hana berjongkok sedikit, menatap mata Arya. Langit tidak butuh ayah biologis yang pengecut. Dia sudah punya sosok ayah yang mencintainya, yang ada saat dia demam, yang mengajarinya naik sepeda, yang ada di setiap ulang tahunnya. Kamu hanyalah masa lalu yang asing." Hana berdiri tegak kembali. "Pergilah, Mas. Lanjutkan hidupmu. Kami sudah bahagia. Jangan rusak kebahagiaan anakku dengan drama kemiskinan dan penyesalanmu."
Itu bebanmu, bukan beban langit. Han. Ayo, Mas Adrian. Langit sudah lapar. Ajak Hana, membalikkan badan. Mereka berjalan menuju mobil Alphard hitam yang pintunya sudah dibukakan oleh supir pribadi. Bunda, Om itu kasihan ya. Nangis terus, celetuk langit di dalam mobil. Hana tersenyum, mencium kening putranya. Iya, Nak. Dia sedang belajar pelajaran paling mahal di dunia. Namanya, menghargai apa yang dimiliki sebelum hilang. Dia teringat 4 tahun penantian mereka dulu. Doa-doa yang mereka panjatkan bersama. Janji manis yang dia ucapkan. Dan betapa mudahnya dia hancurkan semua itu hanya demi godaan sesaat. Maafkan Papa, Nak. Bisik Arya pada angin kosong. Arya menghapus air matanya dengan lengan jaket yang kotor. Dia bangkit dengan lutut gemetar. Dia berjalan gontai menuju motor bututnya. Langit Jakarta mulai menurunkan hujan. Hujan yang sama seperti malam dia meninggalkan Hana 5 tahun lalu.